Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Sudahkah kalian komentar hari ini? Komen dong biar kekinian, WKWKWK. Sebelum kita masuk ke ceritanya jangan lupa siapkan segelas kopi dan jangan lupa traktir Mimin. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. Bab 151, Subscribe Penatua. Jiwaku hancur dan sangat lemah, aku jelas butuh istirahat untuk melindungi jiwaku. Ngomong-ngomong, cepatlah pergi, pemimpin dewa tidak akan membiarkanmu pergi, lanjut suara dari dunia rohnya. Lin Feng mengepalkan tangannya, dia menyerap pikiran liar dan mundur secepat mungkin. Broken Soul Di, berapa peringkat kamu di wilayah perak, kembali pada hari-hari? Lin Feng bertanya Broken Soul Di. Broken Soul Di tidak merespons. Lin Feng mengangkat kepalanya saat pemimpin Gadli mengulurkan tangan padanya. Itu adalah serangan yang sangat kuat sehingga bahkan keempat sage akan terbunuh jika terkena itu. Cepat lari, bawa istriku kembali ke daerah supranatural. Teriak Lin Feng dengan mendesak, mendorong Song Zuang dan Fu Chen dan menendang Yuan Fei. Dia kemudian menggunakan kekuatan terlarang untuk menyerang penghalang spasial yang telah diciptakan oleh pemimpin ilahi dan melepaskan cahaya biru untuk mengelilingi orang-orang yang datang bersamanya. Mereka menghilang. Lin Feng tidak seberuntung mereka. Tangan menakutkan pemimpin ilahi terus bergerak ke arahnya. Lin Feng melepaskan kekuatan terlarang dan iblis ki sebanyak yang dia bisa untuk melindungi dirinya sendiri karena dia tidak bisa mengelak atau melarikan diri. Suara ledakan besar menyawa udara, dan darah menyembur. Kamu, aku punya firasat buruk. Di sebuah ruangan di belakang sekte perak, wajah Meng Qing tiba-tiba berubah pucat dan hatinya berkedut. Lapisan es muncul di wajahnya. Dia punya perasaan seperti itu hanya ketika Lin Feng benar-benar dalam bahaya. Aku akan kembali padanya, katanya, tampak sedingin es. Suhu di sekelilingnya langsung turun. Dia tidak melihat ke sana untuk waktu yang sangat lama, hanya di awal ketika Lin Feng dan dia pertama kali bertemu. Dia adalah Sue Linglong dari klan salju, jadi itu adalah reaksi normal. Tang Yuyu dan Meng Qing tampak sangat gugup, seolah-olah sesuatu yang tidak menyenangkan baru saja terjadi. Tang Yuyu memegang pedang besi dengan kuat saat dia mengikuti Meng Qing. Meng Qing meliriknya, kamu berkata, saudari, kamu mempertaruhkan hidup kamu untuk menyelamatkannya. Aku harus mengikutimu. Petik 2. Baiklah, mari kita lanjutkan, Meng Qing tersenyum. Kemudian dia membuka pintu dan kedua wanita itu meninggalkan ruangan. Puap, Meng Qing dan Tang Yuyu langsung runtuh tanpa daya. Seorang lelaki tua yang tidak mereka kenal muncul di depan mereka, mengenakan pakaian hitam. Kamu akan merusak rencanaku jika kamu pergi ke kuil suci. Ikut denganku ke wilayah Demon. Haha, kata lelaki tua itu, tertawa riang. Dia meraih Meng Qing di tangan kirinya, Tang Yuyu di kanannya, dan menghilang, hanya menyisakan angin dingin di belakang. Setelah lelaki tua itu pergi, lampu-lampu biru menyala, dan sebuah bulir muncul. Song Zuang, Yuan Fei dan Fu Chen jatuh dan mendarat di tanah. Ketika mereka melihat bahwa pintu rumah terbuka, mereka bergegas masuk tetapi mereka tidak melihat Meng Qing atau Tang Yuyu. Bahkan Hou Qinglin telah menghilang. Oh tidak, sesuatu mungkin terjadi, seru Song Zuang dengan panik. Dia melihat tempat tidur yang berantakan. Ayo kembali dan beritahu pemimpin ilahi kita, kata Song Zuang. Mereka terlalu sedikit untuk menyelamatkan Lin Feng, yang bisa mereka lakukan adalah kembali ke daerah supranatural. Song Zuang berbalik dan melihat Hou Qinglin kembali, tangannya di dadanya. Dia terlihat sangat lemah. Hou Qinglin, kemana kamu pergi? Tanya Song Zuang ketika dia melihat Hou Qinglin terlihat sangat lemah. Hou Qinglin mengerutkan kening dan berkata, aku pergi ke kamar mandi, apa yang salah? Ketika kamu pergi, apakah Meng Qing dan Tang Yuyu sudah menghilang? Teriak Song Zuang mendesak, bagaimana jika Lin Feng meninggal? Bagaimana jika Meng Qing dan Tang Yuyu meninggal? Ketika Hou Qinglin melihat ekspresi mereka, ekspresinya berubah secara drastis. Apa yang terjadi? Apakah ada sesuatu yang terjadi pada sesama murid aku? Petik 2. Hou Qinglin, Lin Feng membuat kita pergi untuk melindungi kita. Dia bertarung melawan pemimpin suci Godet Leader wilayah perak. Jelas Song Zuang, menggertakkan giginya. Dia tampak hancur. Wajah Hou Qinglin memucat. Kemudian dia mengepalkan tinjunya dan mengeluarkan pedang reinkarnasinya, bermaksud untuk pergi ke kuil suci. Berhenti, bahkan jika kamu pergi, kamu akan mati. Meng Qing dan kamu menghilang, aku sudah cukup sedih. Apa yang akan dia pikirkan jika sesuatu terjadi padamu? Bahwa aku bahkan tidak bisa melindungi sesama muridnya. Teriak Song Zuang. Dia mewakili kuil sebagai sage, namun Lin Feng mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk melindunginya dan yang lainnya. Dia merasa sangat menyesal sebagai seorang sage. Bahkan Meng Qing dan kamu telah menghilang. Dia sangat khawatir tentang mereka. Jika Hou Qinglin pergi untuk membantu Lin Feng, dia akhirnya akan mati. Fiu, jadi apa yang harus kita lakukan? Tanya Hou Qinglin, mencoba untuk tenang. Dia masih memegang pedang reinkarnasinya. Song Zuang meliriknya, lalu ke Fu Chen dan Yuan Fei. Akhirnya, dia mengeluarkan bulungan emas dari jubahnya. Pemimpin yang saleh memberikannya kepada aku dan menyuruh aku menggunakannya untuk kembali ke kuil suci daerah supranatural jika terjadi keadaan darurat. Sekarang, Lin Feng dalam bahaya dan Meng Qing dan kamu telah menghilang, kita harus kembali secepat mungkin. Petik 2.
Apa yang kamu tunggu? Ayo cepat dan kembali. Kita perlu memberitahu pemimpin ilahi segalanya. Teriak Yuan Fei dengan cepat. Dia mengambil gulungan itu dari tangan Song Zuang dan membukanya. Lampu keemasan menyala, dan mereka semua menghilang. Beberapa detik setelah mereka pergi, tak terhitung jumlah murid dari Sekte Perak bergegas ke ruangan dan melihat itu kosong dan berantakan. Pergi dan beritahu Putra Suci bahwa mereka melarikan diri. Teriak pemimpin kelompok itu dengan marah. Seorang murid bergegas keluar dari ruangan lagi. Seluruh benua para dewa perlahan-lahan jatuh ke dalam keadaan kacau. Di kuil suci daerah supranatural, pemimpin ilahi tetap diam, duduk di atas tahtanya dan kesal dengan kemarahan. Dia tahu apa yang terjadi antara wilayah Perak dan wilayah supranatural. Dia sangat marah karena Lin Feng telah bertindak sendiri tanpa meminta nasihat siapapun, dan dia bahkan lebih marah pada reaksi wilayah Perak. Jimat Lin Feng telah retak. Pada saat itu, pemimpin ilahi mendengar suara gemetar. Raja Iblis Ox muncul di sana, memegang jimat jiwa Lin Feng. Wajahnya pucat pasi. Pemimpin yang saleh itu menghela nafas. Sapi tua itu peduli dengan pemuda itu. Apakah itu bergerak? Pemimpin Gadli mengerutkan kening. Dia melihat energi biru yang muncul dari kresek jimat itu. Ada beberapa benang hitam energi di dalamnya, tetapi Raja Iblis Ox tidak bisa melihatnya, hanya pemimpin yang ilahi yang bisa. Tidak perlu berbicara tentang Lin Feng lagi. Dia dikutuk, kata pemimpin ilahi, menghela nafas setelah menatap jimat Lin Feng untuk waktu yang lama. Raja Iblis Ox bergidik, dan matanya memerah. Dia telah hidup dengan Lin Feng untuk waktu yang lama, dan bahkan setelah dia menyatu kembali dengan tubuh aslinya, dia ingat segalanya. Dia menganggap Lin Feng seperti cucunya sendiri. Itu adalah pertama kalinya dia merasa begitu dekat dengan seseorang, terlepas dari tuannya. Dia tidak ingin Lin Feng mati, tetapi dia merasa tidak berdaya. Yang bisa ia lakukan hanyalah menangkupkan tangan dan meninggalkan kuil suci. Dia mencoba menghibur dirinya dengan mempertimbangkan bahwa jimat Lin Feng telah retak, tetapi itu tidak rusak. Dia berharap Lin Feng aman. Tapi dia juga tahu bahwa sejak Lin Feng telah tiba, benua para dewa sudah mulai berubah. Peristiwa besar telah dimulai. Catatan penulis, transisi telah dimulai. Semakin banyak misteri yang tersisa seperti itu dalam karya asli sedang dipecahkan, seluruh gambar menjadi semakin tidak buram. Tentu saja, ini hanya transisi. Lin Feng adalah dewa bela diri kita yang tiada taranya, dan dia harus mencapai puncak paling cepat atau lambat lagi. Bab 152/152, Subscribe Penatua. Sesuatu telah terjadi pada Lin Feng. Berita itu dengan cepat menyebar di wilayah tertinggi di wilayah supranatural dan wilayah Perak. Namun, orang-orang biasa dan orang-orang yang belum menjadi dewa belum mengerti apa yang sedang terjadi. Banyak dari mereka telah mendengar tentang Lin Feng, tetapi belum pernah melihatnya secara pribadi. Hubungan daerah supranatural dan wilayah Perak hancur dengan cepat. Lin Feng menjadi simbol akhir dari persahabatan antara kedua daerah. Orang-orang dari daerah supranatural dan wilayah Perak memilih untuk tidak membicarakannya. Raja Iblis Ox dan Song Zuang juga menghindari pembicaraan tentang Lin Feng. Mereka menyebutkan Lin Feng beberapa kali pada awalnya di depan pemimpin ilahi, tetapi dia menghukum mereka, jadi mereka berhenti. Hou Qinglin adalah sesama murid Lin Feng, dan meskipun dia tidak mengerti mengapa daerah supranatural bertindak seperti itu, mereka sepertinya tidak berniat untuk pergi dan menyelamatkan Lin Feng, jadi mengapa dia perlu tinggal di wilayah supranatural. Lebih baik kembali ke wilayah Perak untuk mencoba dan mempelajari keberadaan Lin Feng. Karena itu, Hou Qinglin ingin pergi, dan begitu pula Yuan Fei. Tapi ketika mereka berdua bersiap untuk pergi, pemimpin yang saleh muncul dan menempatkan Hou Qinglin di kandang ruang dan waktu. Kecuali Hou Qinglin menjadi kaisar suci tingkat tinggi, dia tidak akan bisa membebaskan diri. Dia mungkin tetap terjebak di dalam selamanya. Dia menempatkan Yuan Fei di bawah tahanan rumah, bagaimanapun juga dia adalah putra yang saleh, salah satu ahli warisnya. Ketika semuanya tampak seperti akan tenang, pemimpin yang saleh menyadari bahwa Huo telah menghilang. Dia belum kembali ke daerah supranatural dengan semua orang. Dia masih di wilayah Perak. Sage Huo terus mencarinya, tetapi tidak menemukannya dimanapun, membuat pemimpin ilahi gugup dan khawatir. Dia memiliki firasat buruk. Beberapa orang tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Raja Iblis Ox dan Humo tahu bahwa Lin Feng adalah ahli waris pemimpin ilahi, jadi mengapa yang terakhir melarang orang menyebutkannya? Kenapa dia tidak membiarkan siapapun pergi dan mencari Lin Feng? Sapi tua itu memiliki kesan dia sama sekali tidak mengenal tuannya. Ini adalah kedua kalinya dalam hidupnya dia memiliki perasaan ini, dan kali ini, itu lebih buruk daripada yang pertama kali. Waktu berlalu dengan cepat. Tidak ada yang berani menyebutkan Lin Feng. Banyak orang bahkan senang bahwa Lin Feng telah menghilang, seperti di Sudan Moda. Tentu saja, beberapa orang juga sedih, seperti Song Zuang dan Fu Chen. Fu Chen juga dimasukkan ke dalam tahanan rumah. Dia tidak berjuang untuk melarikan diri. Dia membiarkannya begitu saja. Setelah gurunya menghilang, wilayah supranatural mulai melakukan hal-hal yang mengecewakan. Pada saat yang sama, di wilayah Perak, semuanya normal saja. Pemimpin ilahi masih memiliki kehidupan normal, seolah-olah Lin Feng belum pernah datang ke wilayah Perak. Kebanyakan orang tidak pernah menyebut Lin Feng, mungkin itu hal yang baik. Ada daerah terpencil di wilayah Perak, dengan orang-orang ganas dan brutal yang tinggal di sana.
Kuil Suci memiliki perjanjian ketat dengan semua sekte kecil, sehingga tidak ada konflik di antara mereka. Pada saat itu, tidak ada yang menyadari bahwa seorang pria yang rambutnya mencapai bagian bawah punggungnya dan seorang wanita berpakaian merah terbaring di padang pasir. Mereka berdua tampak mati. Saudaraku, lihat di sana, ada orang-orang. Seru seorang gadis dengan suara manis, memecah kesunyian gurun. Dia tampak seperti peri kecil dengan gaun linen putih, dengan kaki kecil. Dia berlari ke pria dan wanita itu. Di belakang gadis kecil itu seorang pria tinggi 2 meter. Bagian kiri wajah pria itu terluka karena penyakit bawaan, tetapi gadis kecil itu tidak menganggapnya menakutkan karena dia adalah kakak laki-lakinya. Pria jangkung itu menyentuh pria dan hidung wanita itu. Mereka tidak bernafas. Ayo pergi. Mungkin mereka menyinggung seorang kultivator hebat. Mari kita lupakan mereka. Petik 2. Pria jangkung itu tidak ingin menyelamatkan kedua orang itu, tetapi gadis itu ingin membawa mereka kembali menggunakan kereta. Pria itu tidak punya pilihan, orang tua mereka telah meninggal lebih awal sehingga dia suka menyenangkan adik perempuannya. Pria itu meraih pria itu dengan tangan kiri dan wanita itu dengan tangan kanannya dan melemparkannya ke kereta seperti karung kentang. Mereka berderap pergi di padang pasir. Malam itu, tidak ada bulan, tetapi ada bintang. Seorang pria dan seorang wanita sedang berbaring di sebuah pondok jerami tua. Pria itu adalah Lin Feng, dan wanita dengan gaun merah itu adalah Huo Wu. Tidak ada yang tahu mengapa Lin Feng dan Huo Wu muncul di gurun itu, atau mengapa mereka koma. Namun, berkat saudara kandungnya, nyawa Lin Feng dan Huo Wu berada di luar bahaya. Gadis itu terkenal dengan keterampilan medis puluhan li di desanya. Dia menggunakan segala macam herbal untuk menyembuhkan luka orang, tetapi dia tidak tahu bagaimana menyembuhkan luka dalam. Lin Feng terluka parah. Dia tidak memiliki ki yang tersisa sama sekali. Huo Wu tidak terluka parah, dia hanya mengalami luka luar, dan gadis itu sudah menyembuhkan mereka, jadi jika semuanya berjalan seperti yang diharapkan, dia akan bangun di malam hari. Pria jangkung itu tidak terlihat puas. Lin Feng dan Huo Wu berbaring di tempat tidurnya dan saudara perempuannya. Dua orang dengan latar belakang yang dipertanyakan ada di sini, dan dia dan saudara perempuannya tidak punya tempat untuk tidur sekarang. Kakak, kamu terlalu baik. Orang-orang itu sendirian, mereka mungkin dikejar oleh sekte. Jika sekte mengirim orang dan menemukan mereka di sini, apa yang akan kita lakukan? Pria jangkung itu bertanya kepada gadis itu dengan pakaian putih. Gadis itu tersenyum lembut. Dia terlihat murni dan baik ketika dia berkata, saudaraku, menyelamatkan orang selalu merupakan sesuatu yang baik. Kamu seorang kaisar tingkat rendah, tetapi jika kamu menjaga hati yang murni, kamu akan berhasil dan maju. Petik 2. Baiklah. Sesuai keinginan kamu, apa yang kita lakukan jika mereka pelaku kejahatan? Tanya lelaki jangkung itu. Dia sama sekali tidak merasa tenang. Jika orang-orang itu jahat dan merugikan adik perempuannya, apa yang akan mereka lakukan? Dia hanya punya satu saudara perempuan. Saudaraku, kamu memiliki visi kehidupan biner. Oh, dan kamu harus tidur di luar, di ranjang kayu, kata gadis itu, tersenyum manis dan mengerutkan bibirnya. Bagaimana bisa kakaknya menolak? Dia terlihat terlalu manis. Baiklah, aku akan pergi, pria jangkung itu menghela nafas. Dia keluar dan dengan cepat tertidur di ranjang kayu. Gadis itu menggelengkan kepalanya. Kakaknya tidak jahat, tapi dia terlalu cemas sepanjang waktu. Dia selalu takut bahwa seseorang akan menyakitinya. Pada saat itu, Huo Wu kembali sadar. Batuk. Lin Feng. Petik 2. Gadis itu tampak senang. Dia berlari ke Huo Wu dan meletakkan tangannya di kepalanya, berkata dengan lembut, Nona. Huo Wu merasakan tangan gadis itu dan perlahan membuka matanya. Dia mengerjap, seluruh tubuhnya terasa sakit. Namun, itu tidak masalah. Dia telah terluka oleh serangan pemimpin dewa, jika dia tidak diam-diam mengikuti Lin Feng ke kuil suci wilayah perak, Lin Feng akan mati. Dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk melompat di depan Lin Feng dan melindunginya. Dia telah dipukul oleh tangan pemimpin dewa. Apa yang dia tidak mengerti adalah mengapa luka-lukanya hanya dangkal sementara Lin Feng telah terluka parah dan pingsan. Huo Wu kemudian ingat bahwa sebuah lubang muncul di udara kuil suci. Dia ingat Lin Feng dan dia tersedot ke dalam. Di mana aku? Tanya Huo Wu, berjuang untuk duduk. Dia melihat sekeliling, menemukan dia berada di gubuk jerami yang bobrok. Kepalanya sakit, dan dia berkedip beberapa kali. Gadis berpakaian putih tersenyum manis dan berkata, Nona, kamu berada di gurun Savage. Apakah kamu dari klan bangsawan gurun? Petik 2. Gurun Savage. Huo Wu pertama kali terkejut dan kemudian ingat bahwa ayahnya telah memberitahu dia tentang gurun Savage. Tidak ada dewa di sini. Pembudidaya terkuat adalah Raja Suci. Kebanyakan orang sangat lemah. Apa yang dia lakukan di sini? Mungkinkah itu? Huo Wu ingat lubang di kuil suci wilayah perak, apakah mereka telah diteleportasi melalui lubang itu? Oh, Lin Feng, di mana Lin Feng? Tanya Huo Wu. Dia melihat sekeliling dan melihatnya berbaring di ranjang lain tidak jauh darinya, ki-nya sangat lemah. Bab 153, Subscribe Penatua. Gadis itu tampak bingung dan menunjuk ke Lin Feng dengan jarinya. Namanya Lin Feng.
Huo Wu mengerti bahwa gadis itu telah menyelamatkan mereka, jadi dia tidak merasa harus sangat waspada, tetapi dia tetap berhati-hati. Namanya adalah Lin Feng. Nama aku Huo Wu. Kami diusir dari klan, kata Huo Wu. Dia sangat pintar. Jika dia mengatakan mereka berakhir di sana langsung dari wilayah perak, siapa yang akan percaya padanya? Kuil suci memiliki dewa dan gadis di depannya tidak mengerti hal-hal itu. Huo Wu tersenyum malu-malu. Dia merasa seperti dewa yang turun ke dunia manusia. Huo Wu mencoba peruntungannya, tetapi menyadari bahwa ki-nya terasa seolah telah disegel. Dia tidak bisa melepaskan ki apapun dan hanya memiliki kekuatan lapisan Huang Qi. Seperti yang diharapkan, kita adalah malaikat yang jatuh, bisik Huo Wu. Dia tampak malu dan tersenyum. Gadis itu mendengar itu, dan tidak mengerti. Meskipun bingung, dia tidak bertanya apa-apa. Cedera Lin Feng sangat parah, kata gadis dengan pakaian putih. Huo Wu mengangguk setuju. Mereka telah ditabrak oleh pemimpin ilahi, dan karena mereka masih hidup, mereka sudah beruntung. Itu mungkin berkat tubuh terlarang Lin Feng. Telepils, dia ingat 2 telepils yang diberikan oleh pemimpin ilahi kepadanya. Dia sudah memberikan pil tile air ke Hou Qinglin, dia hanya memiliki api yang tersisa, tapi pil tile api sangat kuat, apakah Lin Feng bisa tahan? Terutama karena dia terluka parah. Huo Wu mengeluarkan pil tile, dan ragu-ragu. Pil jenis apa itu? Tanya gadis berpakaian putih, tersenyum ingin tahu. Ketika Huo Wu mengeluarkan toples kecil itu, api ki yang sangat tebal memenuhi seluruh ruangan, dan juga memiliki aroma tertentu. Ini adalah pil tile, tapi cedera Lin Feng terlalu parah, itu bisa membahayakannya, kata Huo Wu. Dia tampak khawatir. Ketika gadis itu mendengar Huo Wu, dia tersenyum manis dan berkata, berikan padaku, aku akan melanggarnya, dengan begitu, dia akan baik-baik saja. Petik 2. Apa, kamu dapat membusuk pil? Huo Wu tertegun, tetapi dia juga sangat senang. Bahkan pemimpin yang saleh tidak bisa membusuk pil seperti itu. Ki gadis itu hampir tidak ada, bagaimana dia bisa membusuk pil? Dari ekspresi Huo Wu, gadis itu mengerti bahwa dia tidak percaya padanya. Dia hanya tersenyum dan berkata, saudari, jangan meremehkan aku mempelajari metode yang digunakan leluhur aku. Aku jamin itu berhasil. Petik 2. Baiklah, aku akan menyerahkannya padamu, kalau begitu, kata Huo Wu. Dia tidak bisa mempercayainya, tetapi dia masih memberikan pil itu pada gadis itu. Dia tidak punya solusi yang lebih baik untuk saat ini. Selain memecah molekul pil untuk menguraikannya, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan, itu adalah solusi terbaik. Baiklah, aku akan pergi dan menguraikannya. Kami akan memberikannya kepada Brother Lin Feng nanti, gadis itu tersenyum, dan bersiap-siap meninggalkan ruangan. Hei, siapa namamu? Tanya Huo Wu. Lagi pula, gadis itu telah menyelamatkan mereka. Kakak, namaku Yao Yuyan, itu nama yang aneh kan? Nama keluarga aku adalah Yao, saudara lelaki aku bernama Yao Yulong, jawab Yao Yuyan dengan manis. Dia meninggalkan ruangan dengan kendi, meninggalkan Huo Wu kepikirannya. Huo Wu melamun beberapa saat, dan kemudian berjalan ke Lin Feng. Dia khawatir tentang dia, kinya kacau, dan urat nadi dan arteri tampak terluka. Itu. Huo Wu tiba-tiba ketakutan. Apa yang akan dikatakan Lin Feng jika dia bangun? Bukankah dia akan marah? Dia hanya memiliki kekuatan seorang kaisar besar sekarang. Dari dewa yang luar biasa, dia jatuh ke kaisar agung, itu seperti kehilangan 100 tahun kultivasi. Yao Yuyan tidak tidur sama sekali malam itu, fokus pada pembusukan pil. Sangat sulit untuk membusuk pil tile, tetapi dia bertahan dan akhirnya berhasil, membusuk menjadi 3 bagian. Kakak, kamu sama sekali tidak tidur karena lelaki itu. Tanya lelaki tinggi, Yao Yulong, ketika dia berdiri dari ranjang kayu. Dia duduk di sana memandangi saudara perempuannya, yang begitu fokus. Dia merasa marah. Yao Yuyan tersenyum lembut dan berkata, saudaraku, aku berhasil menguraikan pil itu menjadi 3 bagian. Saudara Lin Feng akan baik-baik saja segera, kata Yuyan, sebelum berjalan ke kamar. Yulong mengikutinya. Huo Wu juga tidak tidur. Dia tinggal di sebelah Lin Feng, dan relatif puas. Lin Feng, mengapa kamu tidak diizinkan memiliki lebih banyak istri, pikirnya. Aku tidak meninggalkan kamu di masa-masa yang sangat sulit ini, bukan? Sister Huo Wu, berikan pil itu kepada Brother Lin Feng, kata Yao Yuyan, mengulurkan tangan kecilnya. Jika Lin Feng mengambil sepertiga dari pil, dia mungkin akan baik-baik saja. Huo Wu mengangguk. Dia bersyukur bahwa Yuyan sangat baik. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan meletakkan pil itu di mulut Lin Feng. Aku ingin mengirimkan Ki Murni ke Lin Feng, apakah ada di antara kamu yang memiliki Ki Murni? Tanya Huo Wu. Dia tidak ingin menekan mereka, jadi dia tidak bertanya dengan lugas, tetapi dia telah melihat bahwa Yao Yulong adalah seorang kaisar tingkat rendah. Saudaraku, bantu Sister Huo Wu menyembuhkan Lin Feng, ayolah, cepatlah, kata Yao Yuyan. Dia tidak senang ketika melihat kakaknya tidak mau melakukannya. Yulong tidak banyak bicara, tapi dia duduk di tempat tidur, meletakkan satu tangan di Lin Feng dan menamparkan dengan tangan kirinya. Api murni Ki segera menembus ke dalam tubuh Lin Feng. Yao Yulong tetap fokus.
Mudah kehilangan akal sehat dalam situasi seperti itu, dan itu bisa berbahaya bagi Lin Feng juga. Huo juga merilis ki murni sebanyak yang dia bisa dan mengirimkannya ke Lin Feng. Dia hanya ingin Lin Feng bangun. Waktu berlalu, wajah Yao Yulong tertutup keringat dingin. Dia tidak bisa berbuat lebih banyak. Wajah Huo juga sangat pucat, karena dia belum sepenuhnya pulih. Tapi Lin Feng perlahan pulih, pil sangat efisien. Huo menarik napas dalam-dalam dan mengingat kembali ki murninya. Yao Yulong juga mengingat kinya yang murni. Dia tidak bisa memberi Lin Feng lagi. Dia mendengarkan kakaknya dan melakukan apa yang diinginkannya. Yao Yulong ingin membantu Lin Feng berbaring lagi, tetapi tiba-tiba, Lin Feng terbatuk dan perlahan membuka matanya. Dia tampak bingung. Ketika Huo melihat Lin Feng bangun, dia sangat gembira. Lin Feng, akhirnya kamu bangun, luar biasa. Kata Huo, meraih dan mengguncang lengannya. Dia sangat bahagia. Yao Yuyan tersenyum manis, senang Lin Feng sudah bangun, dia berhasil menyelamatkan mereka. Namun, ketika Huo berteriak bahagia, Lin Feng tidak bereaksi, dia meliriknya dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia berdiri dan berjalan ke pintu. Dia menatap ke kejauhan dan melihat Savage Desert yang tak terbatas. Aku sakit kepala, dan hatiku juga terbakar, gumamnya. Huo memperhatikan bahwa Lin Feng tampak seperti orang asing. Dia terpana, berjalan menghampirinya dan bertanya dengan bangga, Lin Feng, ini aku, Huo. Apa yang salah denganmu? Huo, bisik Lin Feng, meliriknya. Dia tampak berpikir. Huo mengangguk, menunggu Lin Feng bereaksi. Namun, Lin Feng akhirnya menggelengkan kepalanya dan menatapnya seolah dia orang asing. Aku tidak mengenalmu. Petik 2. Kamu, bagaimana mungkin? Hati Huo berkedut dan dia hampir pingsan. Yao Yuyan bergegas, meraih Huo dan membantunya berdiri. Namun, wajah Huo pucat, kakinya gemetar. Dia harus menghadapi kebenaran yang menyedihkan. Lin Feng menjadi amnesia. Catatan penulis, aku tahu bahwa setelah membaca beberapa bab ini, banyak orang mungkin ingin menghina aku, tapi bukankah bagus untuk membuat Lin Feng melewati beberapa kesulitan? Dengan begitu, dia dapat berkembang lebih cepat, kan? Seperti ketika dia di Suiyue, dia biasa mengalami kesulitan yang begitu nyata. Apa yang tidak membunuhmu membuatmu lebih kuat, dan lebih bijaksana. Dewa bela diri kita yang tiada taranya akan mencapai pencerahan tertinggi dengan cara itu. Bab 154/154, Subscribe Penatua. Lin Feng, apakah kamu ingat Meng Qing? Tanya Huo, duduk di atas kain di luar pondok. Lin Feng berdiri di sebelahnya, tampak bingung. Lin Feng pertama-tama tampak bingung, lalu seperti dia ingat sesuatu, tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya. Nama itu terdengar sangat akrab. Huo bertanya kepadanya tentang Fu Chen, Hou Qinglin, Yuan Fei, Meng Qing, dan Qiu Yuesin. Semua nama itu terdengar familiar, tetapi dia tidak mengingatnya. Kamu tidak ingat mereka? Tanya Huo. Lin Feng meliriknya dengan acuh tak acuh tetapi tidak mengatakan apa-apa. Huo menghela nafas. Dia benar-benar kehilangan ingatannya, tetapi bagaimana? Lin Feng adalah dewa, bagaimana ia bisa menjadi amnesia? Huo tidak bisa membayangkan seberapa kuat pemimpin ilahi itu, mereka jauh lebih kuat dari Kaisar Suci. Penggarap lapisan Kaisar Roh Kudus pertama begitu kuat, mereka bisa mengubah seorang penggarap sekuat amnesik Lin Feng. Baik, ingatlah bahwa nama kamu adalah Lin Feng, itu sudah cukup, Huo menghela nafas. Sungguh sial, tetapi pada saat yang sama, dia berharap untuk membuat Lin Feng jatuh cinta padanya. Yao Yuyan menyiapkan beberapa makanan dan meletakkan piring-piring di atas meja di gubuk, lalu dia memanggil mereka, Sister Huo, Brother Lin Feng, ayo makan. Petik 2. Suaranya menyenangkan untuk didengar. Lin Feng membayangkan nimfa di tepi danau ketika dia mendengarnya, suaranya membuatnya menggigil, tetapi itu juga membuatnya merasa tenang dan tenang. Pergi, ayo pergi dan makan, kata Lin Feng tersenyum pada Huo secara merata. Meskipun dia tidak tahu siapa Huo, Lin Feng bisa merasakan bahwa dia tidak memiliki niat buruk, jadi dia tidak perlu terlalu berhati-hati dengannya. Yao Yuyan juga tidak berbahaya. Sebaliknya, dia merasa baik di sebelahnya. Hanya Yao Yulong yang tampaknya tidak terlalu ramah, tetapi pada saat yang sama, Lin Feng memiliki kesan dia hanya khawatir tentang saudara perempuannya, dan hanya tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Brother Lin Feng, kamu baru saja mulai pulih, kamu harus makan cahaya. Ini adalah sayuran yang tumbuh di padang pasir. Cicipi mereka, kata Yao Yuyan tersenyum. Dia mengambil beberapa sayuran kuning dengan sumpitnya dan menaruh beberapa di mangkuk Lin Feng. Lin Feng mengangguk penuh terima kasih. Dia mengambil sumpit dan memakan sayurannya. Mereka pahit, tetapi rasanya tidak enak. Dia langsung merasa lebih hangat. Lin Feng tampak lebih santai. Dia menggigit lagi. Huo terpana karena dia tidak mengira makanannya akan begitu enak. Mereka tidak pernah makan hal seperti itu di kuil suci. Ini adalah akar susu. Mereka memiliki tujuan pengobatan juga, mereka meningkatkan kecepatan pemulihan. Aku memilihnya khusus untuk kamu, kata Yao Yuyan, tersenyum pada Lin Feng. Dia tampak pintar dan polos. Gaun putihnya membuatnya tampak lebih polos dan murah hati. Oh, Lin Feng mengangguk dan mengunyah dengan keras.
Yao Yulong meletakkan sumpitnya dengan marah, mengerutkan kening dan berteriak, adikku naik gunung dan mengambil akar-akar itu di atas jurang, dia hampir jatuh dan mati. Dan kamu bahkan tidak menunjukkan rasa terima kasih. Dasar idiot yang tak tahu malu. Petik 2. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Lin Feng mengangkat kepalanya dan menatap Yao Yulong, lalu dia menatap Yao Yuyan. Dia tersenyum meminta maaf, langsung membuatnya merasa sedikit lebih baik. Apakah tanganmu sakit? Tanya Lin Feng. Dia melihat beberapa luka dan goresan di tangan Yao Yuyan. Dia sudah mendisinfeksi luka, setelah tergelincir di atas batu yang tajam. Maafkan aku tidak kedinginan dan terlepas. Aku tidak tahu orang seperti apa aku, kata Lin Feng meminta maaf. Kepalanya terasa kosong. Dia tidak mengerti apa yang terjadi padanya. Dia tidak tahu dari mana asalnya. Dia tidak tahu apa-apa lagi. Dia baru tahu Huo Wu adalah temannya. Dia tidak tahu orang seperti apa dia biasanya. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Kakak Lin Feng, kakakku kasar, maafkan dia, Yao Yuyan meminta maaf. Dia melirik Yulong dengan marah. Dia kesal, tapi dia diam. Dia tidak ingin membuat adiknya sedih. Ayo, makan, Huo Wu tersenyum, berusaha membuat suasananya kurang tegang. Lin Feng mengangguk dan terus makan akar milkfudge. Uap, suara nyaring datang dari luar. Lin Feng melihat ke luar jendela, di mana Wayne sekarang rusak. Selusin pria berwajah dingin dengan pakaian linen bergegas masuk, mengenakan pedang lebar. Yao Yulong, apakah kamu sudah pulih? Bisakah pangeran kita menikah dengan puteri kita sekarang? Teriak pemimpin kelompok itu dengan marah. Yang lain membuat garis dan memelototi Yao Yulong seperti mangsa yang mengincar harimau. Yao Yulong melirik selusin pria, dan wajahnya langsung memucat. Kepala desa datang untuk menculik saudara perempuannya dan memaksanya untuk menikah lagi. Kamu terlalu jauh, adikku tidak mau menikah dengan kepala desa. Jangan bayangkan kamu bisa menculiknya. Selama aku masih punya satu utaski yang tersisa, tidak ada yang bisa melukai adik aku, kata Yao Yulong. Wajah Yao Yuyan pucat karena ketakutan. Selusin pria itu seperti iblis, mereka tidak berniat melepaskannya meskipun dia terlihat baik, imut, dan tidak bersalah. Pergi, bawa dia, kami akan membawanya ke kepala desa. Teriak pemimpin kelompok itu dengan marah. Dia melemparkan dirinya ke Yao Yulong. Selusin pria di belakangnya menyerang Yao Yuyan. Yao Yuyan berteriak dan bersembunyi di belakang Huo Wu. Huo Wu tampak marah. Apa artinya ini? Siapa pria tercela ini yang ingin menculik seorang wanita? Kencing, teriak Huo Wu dengan marah. Dia melemparkan tinjunya. Orang pertama yang tiba ditinju oleh Huo Wu, dia terpesona dan jatuh ke tanah di luar pondok dengan menyedihkan. Pemimpin kelompok itu menyerang Yao Yulong, yang wajahnya memucat. Ketika pukulan musuh mencapai wajahnya, Yao Yulong didorong mundur, ia berdarah. Dia adalah seorang kaisar tingkat rendah, dan pemimpin kelompok itu adalah kaisar tingkat menengah, jauh lebih kuat. Huff, ada satu wanita lagi, sangat bagus. Bawa mereka berdua kembali ke kepala. Dia bisa menikmati dirinya sendiri dan tidur dengan keduanya. Tangkap mereka, teriak pria itu, tampak senang dengan penemuan itu. Selusin pria menyerang Huo Wu dan Yao Yuyan. Huo Wu sangat marah, tetapi dia juga merasa tidak berdaya. Apa yang bisa dia lakukan? Jika dia bahkan memiliki kekuatan lapisan kaisar suci tingkat rendah, dia akan menghancurkan orang-orang ini seperti sekelompok semut. Namun, dia seperti Lin Feng sekarang, mereka seperti malaikat yang jatuh. Mereka bukan dewa lagi. Jangan bayangkan kamu bisa melukai adikku. Teriak Yao Yulong dengan marah. Lalu dia melemparkan tinjunya ke pria itu. Pria itu tersenyum mengejek dan juga mengepalkan tangan. Tinju mereka bertabrakan. Yao Yulong terpesona dan menabrak dinding kayu. Bubuk itu langsung runtuh dan berubah menjadi berantakan. Saudaraku, apakah kamu baik-baik saja? Teriak Yao Yuyan. Dia berlari menuju Yao Yulong, berjongkok dan menangis. Dia merasa tidak berdaya. Dia tidak tahu mengapa kepala desa ingin menikah dengannya, dia hanya tahu dia terus mengirim orang sepanjang waktu untuk menjemputnya. Di masa lalu, kakaknya selalu berhasil membuat orang-orang itu pergi, tetapi orang-orang ini lebih kuat dari yang sebelumnya. Huff, tangkap wanita itu dan bawa dia kembali ke kepala. Teriak pemimpin kelompok itu, melambaikan tangannya. Selusin pria berlari menuju Yao Yuyan, yang ketakutan. Yao Yulong sangat marah. Dia ingin berdiri, tetapi dadanya terbakar. Dia jatuh kembali begitu dia mencoba untuk bangun. Biarkan aku pergi, pergi, teriak Yao Yuyan. Wajahnya sangat pucat. Dia berjuang untuk membebaskan diri, tetapi dua kaisar menahannya. Huo Wu bertempur melawan dua pria. Dia tidak bisa menyelamatkan Yao Yuyan. Lin Feng masih di meja, dia terus makan. Yuyan, besok, pergi dan mengambil beberapa akar milkfudge untukku, tolong, kata Lin Feng. Dia akhirnya mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Yao Yuyan. Yao Yuyan heran. Besok, apa yang dia maksud? Dia diculik, bagaimana dia bisa pergi dan mengambil akar besok? Dia tidak mengerti, tetapi dia menjawab, baiklah, saudara Lin Feng. Petik 2. Kamu siapa? Dan kamu ingin gadis itu mengambil akar untuk kamu? Tangkap dia, teriak pemimpin kelompok itu dengan agresif. Dia mengangkat tangan kirinya dan melambai.
Beberapa anak buahnya langsung berlari ke arah Lin Feng. Lin Feng tersenyum acuh tak acuh. Dia mengangkat sumpitnya, memasukkan beberapa akar milkefage ke dalam mulutnya dan menelannya. Pada saat itu, 6 orang tiba di sebelahnya. Seorang kaisar tingkat rendah meraih bahunya, yang lain bersiap-siap untuk meraihnya juga. Namun, mereka tiba-tiba khawatir, karena Lin Feng tetap tak bergerak, tapi dia sepertinya menimbang 1 juta ton. Jika kamu pergi sekarang, aku tidak akan membunuhmu. Petik 2. Bab 155. Huff, kamu pikir siapa kamu? Bunuh dia, teriak pemimpin kelompok itu dengan marah. Pasukannya menyerang Lin Feng dan mengangkat pedang mereka. Mereka ingin membunuhnya secepat mungkin. Bunuh aku, Lin Feng tertawa. Dia tampak terhibur. Dia melirik pria itu, yang memiliki kesan tiba-tiba mata Lin Feng adalah mata iblis. Lin Feng tampak sangat dingin sehingga membuatnya menggigil. Namun, dia menggertakkan giginya dan berteriak dengan marah, bunuh dia sekarang. Hehe, kamu perlu sedikit lebih dari itu untuk membunuhku, kata Lin Feng, tersenyum tipis. Dia melirik pria itu dengan bercanda, lalu melemparkan sumpitnya pada 2 pria. Mereka terbang sangat cepat, dan keduanya tidak punya waktu untuk bereaksi. 2 celah muncul di udara. Sumpit menembus mata ketiga kedua pria itu. Mereka mati seketika. Wajah pemimpin memucat. Dia belum pernah melihat serangan yang begitu cepat dan licik. Dia ingin mundur, tetapi kepala desa mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus kembali dengan Yao Yuyan, jika tidak, mereka akan dihukum berat. Berpikir tentang apa yang dikatakan kepala, pria itu menggertakkan giginya, dia tidak punya pilihan. Bunuh dia, teriak pria itu dengan marah. Dia mengepalkan tangannya dan juga dibebankan Lin Feng. 8 pria yang tersisa juga berlari ke arahnya. Lin Feng mendengus dingin. Dia melesat maju dan mengangkat tinjunya, meninju seorang pria. Tulang retak, dan pria itu pingsan tanpa kaki tersisa. Lin Feng tersenyum dengan dingin. 2 pria lain ingin menggunakan tinju mereka untuk melindungi diri mereka sendiri, tetapi Lin Feng mengangkat hanya menendang mereka. Mereka menyadari betapa kuatnya Lin Feng terlambat, dan tiba-tiba panik. Lin Feng menghancurkan tulang mereka dan mereka mati. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Lin Feng mendarat kembali di tanah dan melirik pemimpin kelompok dengan dingin. Dia meludah, kencing. Pergi dan beritahu kepala kamu bahwa jika dia mengirim orang untuk menculik Yuyan lagi, aku akan pergi dan melihatnya secara pribadi. Petik 2. Ya ampun, Yang Mulia. Tolong maafkan aku. Pemimpin itu sangat ketakutan. Kaisar tingkat rendah secara mengejutkan tidak bisa melakukan apapun terhadap Lin Feng, itu menakutkan. Keenam pria itu pergi dengan cepat lari. Beberapa ada di tanah, mereka meninggalkan ruangan merangkak. Yao Yulong memperhatikan mereka pergi, para kaisar yang kuat yang sangat ketakutan sehingga mereka mengencingi celana mereka semua adalah orang-orang kepala. Luar biasa. Yao Yulong menatap Lin Feng dengan kagum. Dia sekarang mengerti seberapa kuat Lin Feng, bahkan lebih kuat dari Huo Wu. Lin Feng menyaksikan orang-orang itu pergi. Lalu dia duduk dan mengambil lebih banyak akar susu, makan seteguk sekaligus. Yuyan, aku ingin makan lebih banyak akar milkefage besok. Lin Feng mengulangi dengan lembut. Yao Yuyan masih bergetar. Dia juga merasa ingin tahu dan mengagumi Lin Feng. Dia mengangguk, berdiri dan membersihkan bubuk, atau apa yang tersisa, karena sudah runtuh. Ayo pergi ke kota, saudari, kata Yao Yulong, memandangi pondok yang rusak itu. Dia sangat khawatir. Apa? Yao Yuyan tampak ragu-ragu. Pergi ke kota, kepala dan orang-orang jahatnya ada di kota, mengapa mereka pergi dan mencari masalah? Lin Feng sangat kuat, tapi kepala itu mungkin lebih kuat. Yuyan, beri pil tile saudaramu, kata Huo Wu. Yulong terluka parah. Yuyan tampak panik, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Itu untuk saudara Lin Feng, saudara aku tidak bisa memilikinya. Petik 2. Lin Feng baik-baik saja sekarang. Berikan 1 untuk saudaramu, kata Huo Wu. Dia telah melihat seberapa kuat Lin Feng, dia pulih. Terlepas dari kenyataan bahwa ia telah kehilangan ingatannya dan bukan dewa lagi, ia tidak dalam kondisi yang buruk. Ketika Yuyan mendengar Huo Wu, dia ragu-ragu. Dia tidak ingin memberikan tile pil kepada saudaranya, pil itu terlalu berharga. Di kota Savage, hanya pembudidaya luar biasa yang memiliki sesuatu seperti mereka. Tetapi ketika dia melihat senyum Lin Feng dan Huo Wu, dia mengambil 1 dan memberikannya kepada saudaranya. Yao Yulong tahu betapa berharganya pil tile itu. Dia bertanya-tanya apakah itu akan membantunya menjadi kaisar tingkat menengah atau tidak. Terima kasih telah menyelamatkan adikku, kata Yao Yulong setelah meminum pil itu. Dia tampak malu dan merasa bersalah. Dia kasar kepada Lin Feng, tapi sekarang pendapatnya telah berubah. Lin Feng tersenyum santai. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia cukup kuat untuk mengalahkan orang-orang itu, tetapi dia senang, dia merasa lebih aman seperti itu. Setelah itu, Yao Yulong keluar dan membersihkan kekacauan. Yuyan, seberapa besar Savage Town? Dan orang macam apa kepala suku yang ingin menculikmu? Tanya Huo Wu dengan tegas. Dia perlu memahami situasinya sedikit lebih baik. Yao Yuyan tampak termenung selama beberapa detik, lalu tersenyum dan berkata, Savage Town adalah kota terbesar di sekitar. Ada banyak kelompok berpengaruh di sana.
Kelompok kepala adalah yang paling kuat, mereka mengendalikan wilayah. Ada juga sekolah Savage, Aula Assassin, Savage Valley, dan Mountain of Isolation. Ketua memiliki pangkat tertinggi di wilayah ini. Seluruh wilayah adalah miliknya. Dia juga dari kelompok berpengaruh tertua. Petik 2. Seberapa kuat dia? Tanya Huowu. Aku tidak yakin, tapi kakakku bilang dia tidak jauh dari menjadi seorang kaisar yang hebat. Sama sekali tidak ada kaisar besar di gurun Savage, jelas Yuyan kepada Huowu. Lin Feng mendengarkan dengan seksama. Lin Feng penasaran. Meskipun dia tidak memahami situasinya dengan jelas, dia memahami level yang berbeda dan memiliki kesan bahwa level yang dibicarakan Yuyan telah memudar dari ingatannya. Mengapa itu memudar? Hanya ada satu penjelasan, tingkat kultivasinya mungkin jauh lebih tinggi dari itu dan itu sudah lama, jadi sudah memudar dari ingatannya. Oleh karena itu, Lin Feng mengerti bahwa dia mungkin memiliki latar belakang yang kuat. Dia bertanya kepada Huowu, yang menjelaskan beberapa hal kepadanya, tetapi dia masih tidak ingat. Yuyan, kadang-kadang orang dari sini tidak pergi ke dunia luar. Tanya Huowu. Yuyan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, tidak. Ada legenda di sini. Menurut legenda itu, 50.000 tahun yang lalu, seseorang dari sini menyinggung dewa dan dewa itu menyebarkan mantra penyebaran yang mencegah kita meninggalkan tempat ini. Setelah itu, beberapa kaisar agung memberitahu kami bahwa jika ada dewa yang muncul di sini, kami akan bisa keluar dan melihat dunia luar, jelasnya, sedikit bingung dan putus asa. Dia juga ingin melihat dunia luar. Ayahnya biasa menceritakan beberapa kisah indah tentang dunia luar. Namun, itu hanya cerita. Tidak ada yang meninggalkan gurun Savage selama puluhan ribu tahun. Masyarakat setempat sudah mulai menerima keberadaan kelompok berpengaruh paling kuat. Mereka berusaha menghibur diri dengan berpikir bahwa dunia luar adalah tanah yang tersembunyi kedamaian dan kemakmuran. Orang-orang tidak bisa pergi dan orang-orang dari luar tidak datang ke sini karena mereka adalah dewa, dan tidak ada hubungannya di tempat ini. Dewa bisa menghancurkan mereka semua dalam satu serangan. Ketika Huowu mendengar itu, hatinya berkedut. Jika Lin Feng dan dia mendapatkan kembali kekuatan asli mereka, akankah mereka dapat mematahkan mantra penyebaran dan pergi? Huowu punya harapan lagi. Jika mereka pergi, dia akan membawa Lin Feng ke ayahnya dan dia akan bisa membantu Lin Feng mendapatkan kembali ingatannya. Oh, dan aku pernah mendengar bahwa dewa itu telah menghilangkan beberapa ki dari sini. Dengan begitu, tidak peduli seberapa keras orang berlatih kultivasi di sini, mereka tidak bisa menjadi dewa, dan tidak bisa pergi dan mencari dia untuk membalas dendam, kata Yao Yuyan. Huowu berkeringat dingin. Dia membenci dewa itu sekarang juga. Siapa dia? Jika dia tahu, dia akan menjadi orang pertama yang dia cari untuk menyelesaikan akun. Ayo tinggal di sini hari ini, kita akan pergi ke kota besok, Huowu berkata kepada Lin Feng tiba-tiba. Lin Feng berdiri dan pergi keluar untuk membantu saudara laki-laki Yuyan membersihkan kekacauan dan membangun kembali pondok, sehingga mereka memiliki tempat untuk tidur di malam hari. Pada saat itu, di kota Savage. Di sebuah rumah besar di sana, ada seorang pria dengan rambut berantakan. Dia duduk di kursi, memancarkan udara yang menindas. Dia mengenakan jubah yang terbuat dari kain kasar, dan tampak agresif dan biadab. Dia memelototi beberapa orang di depannya, semuanya berlutut. Mereka semua adalah orang-orang yang dia kirim hanya untuk menculik seorang wanita. Mereka telah kembali. Awalnya, ketika dia melihat mereka kembali, dia bahagia, tetapi kemudian marah ketika dia mengetahui bahwa mereka telah gagal dan bahwa beberapa dari mereka telah meninggal. Setumpuk sampah. Kamu bahkan tidak berhasil menculik wanita itu. Petik 2. Bab 156/156. Kepala besar, pada awalnya, kami berhasil menangkapnya, tapi. Muntahkan, bicaralah, teriak kepala. Dia sudah tidak sabar lagi. Pria di depannya sangat ketakutan. Dia menjelaskan apa yang terjadi dengan Lin Feng. Dia juga mengatakan Lin Feng sangat kuat, dan bahwa beberapa orangnya telah terbunuh olehnya. Ketika pemimpin mendengar itu, dia tampak murung dan mengerutkan kening. Dia belum pernah mendengar tentang seorang kultivator kuat yang tinggal bersama Yao Yuyan. Klan Yao memiliki beberapa kultivator yang kuat, tetapi mereka tidak cukup kuat untuk menyinggung perasaannya. Selain itu, Yao Yulong dan Yao Yuyan telah kehilangan orang tua mereka. Klan Yao tidak peduli dengan mereka, sehingga mereka tidak akan memiliki beberapa pembudidaya kuat yang melindungi mereka. Berpikir tentang itu, kepala menduga bahwa dia tidak tahu kultivator yang kuat itu. Mungkin dia selalu tinggal di padang pasir dan tidak pernah datang ke kota. Kamu, ke sini, kata kepala suku, melambai pada seorang pria. Pria itu ketakutan, tetapi dia berdiri dan menajamkan telinganya. Jadi, pemimpin itu berbisik di telinga pria itu. Pria itu tampak senang. Pada akhirnya, dia tertawa terbahak-bahak. Dia menatap kepala dengan kagum. Lot tuannya tampak hebat. Aku mengerti, Yang Mulia. Hehe, kata pria itu, mencibir jahat. Dia pergi dengan beberapa pria yang tersisa. Pemimpin menyaksikan mereka pergi. Huff. Tidak peduli dari mana kamu berasal, hidup kamu akan berubah menjadi mimpi buruk karena telah menyinggung perasaan aku, geram sang ketua dengan marah, matanya dingin dan keras. Malam itu tenang dan damai.
Kepala tidak mengirim orang lagi untuk menculik Yao Yuyan, tapi dia masih khawatir. Dia tidak tahu mengapa kepala sangat menginginkannya. Meskipun dia cantik, ada banyak wanita cantik di Savage Town. Yao Yulong belum tidur. Dia merasa kasihan pada saudara perempuannya, karena dia tidak dapat melindunginya. Jika Lin Feng tidak ada di sana, mimpi buruk akan dimulai untuk saudara perempuannya. Dia sangat berarti baginya, meskipun klan Yao agak kuat, karena orang tuanya telah meninggal, klan Yao agak menyerah pada mereka. Karena itu, dia dan saudara perempuannya pindah ke padang pasir, dan jarang kembali ke klan Yao. Sepertinya mereka harus kembali ke klan Yao sekarang. Semua orang akan mengolok-olok mereka dan mempermalukan mereka, tetapi dia harus melakukannya, untuk saudara perempuannya. Memikirkan hal itu, dia mengepalkan tinjunya dan tertidur. Itu hanya menyebabkan mimpi buruk. Lin Feng tidak tidur. Dia menatap bintang-bintang sepanjang malam. Mereka terus berkelap-kelip, pemandangan yang indah dengan bulan yang bersinar juga. Huo telah memberitahunya tentang masa lalunya, jadi dia punya ide tentang siapa dia. Tapi dia tidak ingat apa-apa. Huo mengatakan satu hal kepadanya, jika mereka berhasil pergi, dia mungkin bisa mendapatkan kembali ingatannya. Lin Feng, petik 2. Huo ada di belakangnya. Lin Feng tidak tahu sudah berapa lama dia di sana. Dia mengangkat kepalanya dan menatapnya. Dia mengenakan pakaian biasa Yao Yuyan yang terbuat dari linen. Meskipun pakaian itu bukan pakaian bagus, dia masih terlihat cukup cantik. Lin Feng mengenakan pakaian yang terbuat dari kulit, milik binatang iblis yang diburu Yao Yulong. Yao Yulong telah menyamak kulitnya sendiri dan telah membuat berbagai potongan untuk kakaknya. Sekarang Lin Feng ada di sana, dia telah memberikannya kepadanya. Dia telah memberi pakaian Lin Feng dan Huo karena orang-orang di gurun Savage semua mengenakan pakaian sederhana. Jubah hitam Lin Feng dan gaun merah Huo terlalu mencolok. Ada aturan juga, hanya orang yang berpangkat tinggi yang bisa mengenakan pakaian berwarna di Savage Town. Pakaian merah dan biru disediakan untuk para pemimpin kelompok berpengaruh. Pakaian sederhana disediakan untuk orang berpangkat rendah. Lin Feng, jangan terlalu banyak berpikir. Kami akan mematahkan mantra penempatan dan keluar cepat atau lambat, kata Huo. Dia berpikir bahwa Lin Feng terburu-buru, bahwa dia ingin keluar sesegera mungkin dan mendapatkan kembali ingatannya. Dia tidak tahu bahwa Lin Feng berbeda dari yang lain. Tapi Huo ingin menghiburnya, jadi Lin Feng hanya tersenyum santai. Dia berbalik dan menuju ke gubuk. Dia berbaring di tempat tidur dan tetap tak bergerak. Huo tidak tahu apakah dia tertidur atau tidak. Huo menatapnya. Dia lebih suka cara Lin Feng sebelumnya. Meskipun dia memiliki banyak istri, dia tidak kedinginan dan terpisah. Sekarang, dia tampak dingin dan terpisah sepanjang waktu. Mereka seperti orang asing satu sama lain. Malam berlalu dengan cepat. Keesokan harinya, Yao Yulong berdiri dan mengepak beberapa barang. Dia tidak memiliki apapun yang berharga, dia hanya memiliki hal-hal yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yao Yuyan juga bangun pagi-pagi. Ketika Lin Feng menatapnya, dia memperhatikan dia ditutupi dengan debu dan lumpur. Dia juga membawa tas. Baunya pahit. Lin Feng bertanya padanya apa itu. Yao Yuyan tersenyum dan berkata bahwa tas berisi akar milkvege. Lin Feng telah mengatakan padanya bahwa dia ingin memiliki beberapa, jadi dia bangun sangat pagi untuk pergi dan mengambil beberapa. Ketika Lin Feng melihat senyumnya, dia menghela nafas. Dia begitu murni dan polos. Dia baru saja mengatakan itu secara acak, dan dia telah mendaki gunung untuk membuatnya bahagia lagi. Tapi dia tidak berkultivasi dan tidak memiliki ki murni. Jika dia jatuh dari tebing, dia akan mati. Lin Feng mengatakan kepadanya untuk tidak melakukannya lagi. Itu sudah cukup untuk saat ini. Yao Yuyan hanya balas tersenyum dan berjanji pada Lin Feng bahwa dia tidak akan melakukannya lagi. Mereka makan akar milkvege untuk sarapan dengan bubur beras sebelum semua orang berangkat. Mereka beberapa puluh li jauhnya dari kota. Awalnya, Yao Yulong ingin pergi ke sana dengan kereta mereka, tapi kemudian Lin Feng mengambil pesawat ulang-alik dari cincinnya. Dari mana dia mendapatkan hal seperti itu? Ketika Huo melihatnya mengeluarkan satelnya, dia juga mengambil satu. Lin Feng meraih lengan Yao Yuyan dan mengangkatnya ke pesawat ulang-alik. Huo tahu dia harus membawa Yao Yulong bersamanya. 4 orang dalam 2 angkutan melesat melintasi langit. Yao Yuyan tampak ketakutan, memeluk Lin Feng dan kepalanya di dada. Setelah beberapa waktu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke tanah dari atas. Mereka 10.000 meter di langit. Dia tiba-tiba tampak bersemangat. Dia bahkan terlihat bahagia. Dia bergerak dan menikmati pemandangan. Lin Feng melindunginya dengan ki murni, dia tidak perlu khawatir jatuh. Mereka tidak bergerak dengan kecepatan maksimum, tetapi mereka mencapai kota dalam waktu kurang dari 5 menit. Huo dan Lin Feng menyingkirkan angkutan mereka dan berdiri di luar kota Savage. Kota itu benar-benar tampak layak namanya. Ada dinding yang rusak di mana-mana, dan bangunan-bangunannya tampak sederhana. Semuanya terbuat dari batu, beberapa bangunan terbuat dari kayu. Savage Town tidak kecil, Lin Feng telah memperhatikan itu dari langit ketika tiba. Yao Yulong mengatakan ada banyak kelompok berpengaruh di sana, dan banyak pemimpin. Orang yang ingin menculiknya hanyalah salah satu dari banyak pemimpin, tetapi yang terkuat. Klan Yao terletak di pinggiran kota Savage.
Itu adalah klan kecil, dan karenanya tidak diizinkan di pusat kota. Mereka yang tidak cukup kuat tidak bisa tinggal di kota. Mereka yang terlalu lemah harus tinggal di pinggiran kota. Ayo masuk. Petik 2. Bab 157, Subscribe Penatua. Lin Feng berjalan ke kota. Kota seperti ini tidak memiliki tembok karena terlalu banyak kelompok berpengaruh. Mereka tidak bisa mencapai kesepakatan mengenai proyek komunitas seperti itu, jadi mereka juga tidak mengirim penjaga. Kota itu tidak hanya terlihat liar dan liar, juga berbau seperti itu. Udara di sini nyaris menjijikkan. Lin Feng hanya mengerutkan kening dan menyerap beberapa kibuas menggunakan kekuatan terlarangnya. Meskipun Lin Feng tidak tahu bahwa kekuatan yang dia gunakan adalah kekuatan terlarang, dia bisa menggunakannya dengan sangat baik. Dia perlahan mulai percaya apa yang dikatakan Huo padanya. Dia adalah seorang kultivator yang kuat dan kemungkinan besar seorang dewa, dan karena mereka telah menyinggung seorang kultivator yang kuat, mereka berakhir di sana. Saudara Lin Feng, klan Yao ada di sana, tapi Yao Yuyan tersenyum ragu. Dia masih terlihat manis, tetapi dia juga memucat, gugup ketika dia melihat kakaknya. Yao Yulong mengerti apa yang ingin dia katakan. Klan Yao terus mempermalukan aku dan adikku. Orang tua kita meninggal, jadi tidak ada yang peduli dengan kita, semua orang terus mempermalukan kita sepanjang waktu. Tolong jangan teringat, kata Yao Yulong kepada Lin Feng dan Huo. Mereka mengerti, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Mereka hanya mengangguk dan terus berjalan ke depan. Tidak ada jalan dan tidak ada jalan di Savageton, hanya jalan berbatu. Bangunan-bangunan itu sebenarnya hanya terbuat dari batu-batu besar, tebing, dan sebagainya. Tidak ada jalan atau jalan, jadi orang-orang tinggal di mana lanskap memungkinkan mereka. Orang-orang hanya menganggap tanah datar sebagai jalan. Di sini, itu klan Yao, kata Yao Yuyan, dengan malu-malu menunjuk sebuah bangunan yang diukir di tebing. Lin Feng mengawasinya, itu tidak terlihat sangat besar sampai mereka semakin dekat. Aku akan pergi dan mengetuk, kata Yao Yulong. Dia berjalan ke gerbang utama dan mengetuk. Buka pintunya, teriak Yao Yulong. Seseorang berlari ke gerbang. Seorang pria parubaya membukanya. Ketika dia melihat Yao Yulong dan Yao Yuyan, dia tampak murung. Kenapa kamu kembali? Kamu beruntung tidak dimakan binatang buas. Petik 2. Siapa yang kembali? Beberapa anak muda bergegas dan melihat Yao Yulong dan Yao Yuyan. Pada awalnya, mereka terkejut dan kemudian mereka memandang mereka dengan mengejek. Beberapa dari mereka mulai menunjuk Yao Yuyan dengan jari-jari mereka. Hei, bukankah itu Yulong dan Yuyan, yang orang tuanya sudah mati? Lucu, siapa yang mengira mereka akan kembali? Petik 2. Apakah kamu tidak malu untuk kembali? Kamu seharusnya mati di luar, atau menemukan tempat di mana tidak ada yang akan mengganggu kamu, atau bahkan lebih baik, kamu seharusnya memiliki anak bersama. Dia akan menggantikan orang tuamu, dia akan menjadi sampah. Haha, kata seorang pria berpakaian putih, tertawa keras. Dia memiliki gigi kuning dan mulut besar, dan terlihat sangat jahat. Huo marah dan mengepalkan tangannya. Dia ingin bertarung, tapi Yao Yuyan menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin Huo menyinggung mereka. Ketika Yao Yulong mendengar mereka, dia segera melemparkan tinju ke arah pria itu. Dia adalah seorang kaisar tingkat rendah, dan cukup kuat. Orang yang mengolok-olok mereka adalah putra pemimpin, jadi tidak ada yang berani menyinggung dia. Tentu saja, putra pemimpin itu terbang ketika Yao Yulong meninju dia, percikan darah. Dia menangis kesakitan. Hahaha, betapa menyakitkan. Keparat, cepat, pergi dan hancurkan dia. Dia berani meninju aku, teriak si bodoh, menangis marah. Seketika, beberapa orang melemparkan diri ke Yao Yulong. Mereka adalah pelayan idiot, dan meskipun Yao Yulong dan Yao Yuyan dapat dianggap sebagai pangeran dan wanita di klan Yao, tidak ada yang pernah menganggap mereka seperti itu, sehingga para pelayan juga bisa menggertak mereka. Aku akan membunuhmu karena telah mempermalukan saudara perempuanku, teriak Yao Yulong dengan marah. Dia mengangkat tinjunya dan meninju beberapa dari mereka. Beberapa pelayan lain menatapnya dengan mengejek dan bergegas untuk bergabung. Pada saat itu, pria berpakaian putih berdiri, masih menangis. Dia adalah sepotong sampah, tetapi dia masih sombong. Cukup, berhenti, teriak seseorang tiba-tiba. Para pelayan berhenti dan mundur. Yao Yulong mengepalkan tinjunya dan menatap pria tua yang berdiri di sana dengan marah. Orang tua itu mengenakan pakaian linen kuning, kinya kuat. Dia adalah seorang kaisar tingkat menengah. Tidak buruk, pikir Lin Feng. Pria tua itu berjalan ke arah Pang dengan pakaian putih. Dia melihat gigi putranya, yang setengahnya patah. Dia sangat marah. Dia tiba-tiba berbalik dan melemparkan kepalan ke Yao Yulong, bergerak sangat cepat. Tidak ada yang mengira dia akan menyerang. Itu tidak tahu malu, tapi itu bisa dimengerti mengingat putranya menangis. Yao Yulong tidak bisa bersaing dengan orang tua itu, terutama ketika diserang oleh kejutan. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Aku benci melihat bajingan tua tak tahu malu. Hidup mereka tidak berguna. Petik 2. Huo menyerang dengan marah. Dia memadatkan kekuatan api di tinjunya dan membuangnya. Ekspresi pria tua itu tiba-tiba berubah. Dia memandang Huo, menyadari bahwa dia juga seorang kaisar tingkat menengah.
Di mana dua keping sampah ini menemukan teman seperti itu? Ledakan menyebar di udara. Tinju Huohu bertabrakan dengan tangan pria tua itu. Seluruh halaman bergetar selama beberapa detik. Orang tua dan Huohu tidak terluka, tetapi orang tua itu sedikit pucat. Dia tidak mengira gadis ini akan sekuat itu. Dia harus tetap waspada. Dia akan lebih baik jika dia tahu sebelumnya. Dari mana asalmu, nona muda? Klan yang mana? Pria tua itu tersenyum pahit. Dia mengabaikan Lin Feng sepenuhnya. Dia tidak bisa melihat Ki murni di sekitar Lin Feng, jadi dia pikir dia adalah orang biasa. Huohu mengerutkan kening dan mengerang dingin. Aku adalah teman Yuyan. Kamu sebaiknya berhenti mempermalukan dan menindasnya. Petik 2. Baiklah, baiklah. Karena kamu berteman dengannya, kami tidak akan menggertaknya lagi. Pria tua itu tersenyum. Itu bukan senyum yang manis, karena dia tampak marah pada saat yang bersamaan. Cepat dan selamat datang nyonya ketiga kita, teriak pria tua itu, dengan marah menunjuk Yao Yuyan dengan jarinya. Orang-orang tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi teman Yao Yuyan sangat kuat, sehingga mereka tidak berani mempermalukannya lagi. Tolong, nyonya ketiga, kata para pelayan, tersenyum penuh hormat. Yao Yuyan melirik Huohu. Huohu mengangguk. Yao Yuyan tersenyum dan perlahan mengikuti orang-orang itu. Yao Yulong dan Lin Feng menempel di belakang. Bab 158, Subscribe Penatua. Nona, silakan duduk. Petik 2. Pria tua itu tersenyum lebar dan melambai pada Huohu. Orang tua itu kemudian duduk di kursi utama. Hanya ada 3 kursi di ruangan itu, lelaki tua itu menggunakan satu, putranya duduk di yang lain. Sepotong sampah sepertinya lupa bahwa dia kehilangan gigi, dia masih tersenyum mengejek ketika dia menatap Yao Yulong, dengan diam-diam memprovokasi dia. Pria tua itu tidak peduli dengan Yao Yulong. Dia takut pada Huohu, yang cukup kuat, setidaknya sekuat dia. Bawalah secangkir teh untuk tamu, kata pria tua itu tersenyum. Seorang pelayan kembali dengan 3 cangkir teh dan meletakkannya di atas meja. Lin Feng, duduklah, kata Huohu kepada Lin Feng, bersiap berdiri dan meninggalkan kursinya ke Lin Feng. Lin Feng mengangguk dan bersiap untuk duduk. Pria tua itu tersenyum dengan dingin dan berkata, kamu tidak mengerti aturan. Sepotong sampah tidak bisa duduk di sini. Petik 2. Benar, sepotong sampah tidak memenuhi syarat untuk duduk di kursi kami. Kursi itu bukan untuk kamu, kata putra itu mengejek. Lin Feng mengerutkan kening dan menatap ekspresi pria tua dan putranya. Mereka tampak tercela, dia menemukan orang-orang seperti itu menjijikkan. Ketika Huohu mendengar mereka mempermalukan Lin Feng, dia mengepalkan tinjunya. Kamu sebaiknya memperhatikan kata-katamu dan hormati aku. Nona, hehe, kamu bisa duduk di sini, aku tidak keberatan. Tetapi orang itu tidak memiliki ki murni. Dia orang biasa. Petik 2. Hehe, bagaimana mungkin orang biasa duduk bersama kita? Itu hanya konyol, kata pria tua itu mengejek. Dengan mengatakan itu, dia memperingatkan Lin Feng. Jika Lin Feng tidak berperilaku, dia akan mempermalukan dirinya sendiri. Bahkan jika aku tidak terlalu kuat, aku seorang kultivator dan aku lebih kuat dari kamu, kata putra itu, mencibir pada Lin Feng dengan mengejek dan dengan jijik. Lalu dia menunjukkan jari tengahnya. Karena sedikit kekuatan, dia pikir dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Tapi apakah dia lebih kuat dari Lin Feng? Jika Lin Feng tidak amnesik dan kekuatannya belum disegel, dia akan menghancurkan pria itu secara instan. Jangan melakukan hal-hal seperti itu di depan seorang wanita, anakku, pria tua itu terkikik. Mereka terus mengolok-olok Lin Feng. Lin Feng berdiri di sana. Dia tidak mengerti orang-orang ini, mengapa mereka mengolok-oloknya. Apakah mereka berpikir bahwa mereka terlihat lebih megah karena mereka mengolok-olok orang lain? Apakah itu membantu mereka lebih percaya diri? Lin Feng tidak mengerti. Ketika dia melihat bahwa Huohu tampak marah, dia tersenyum dengan acuh tak acuh dan berkata, kamu bisa duduk. Aku bisa berdiri di belakang kamu. Petik 2. Hehe, anak baik. Kamu anak kecil yang masuk akal, ejek anak itu dengan caci maki. Memalukan Lin Feng adalah sesuatu yang sepertinya membuatnya sangat bahagia. Hati yang tidak murni. Papa. Siapa yang memberitahumu kamu bisa bicara, dasar sampah? Jika kamu berbicara lagi, aku, Putri Huo, akan membunuhmu. Petik 2. Sampah seorang putra bahkan tidak punya waktu untuk menyelesaikan hukumannya sebelum Huo menamparnya 2 kali. Dia menatapnya dengan marah, tetapi dia hanya menatap dingin dan jijik. Ketika pria tua itu melihat Huo menamparkan putranya 2 kali, dia berteriak dengan marah, Nona, apa artinya itu? Huff, putramu adalah sepotong sampah. Dia tidak memenuhi syarat untuk mengolok-olok Lin Feng. Kata Huo, tersenyum dengan jijik dingin. Bagaimana bisa kadal mengolok-olok naga? Di mata Huo, Lin Feng adalah naga asli, dan putra sesepuh itu adalah sampah yang tidak berharga. Jika Lin Feng marah, dia bisa membunuh mereka semua dengan mudah. Dia hanya merasakannya di bawahnya. Ayah dan putranya melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Itu tidak pintar dari mereka untuk mempermalukan Lin Feng. Hehe, kamu pikir temanmu bisa bertarung? Teriak pria tua itu dengan marah dan mengejek. Dia melemparkan tinjunya ke Lin Feng.
Dia ingin memberinya pelajaran yang baik, dan menunjukkan kepadanya apa kekuatannya. Ketika Huohu melihat itu, dia juga melemparkan pukulan berapi-api. Tinju mereka bertabrakan. Pria tua itu mendengus kesakitan, dan wajah Huohu memucat. Hasil imbang lagi. Huohu sangat marah. Jika pemimpin Tuhan tidak menyegel kekuatan mereka, mereka bahkan tidak akan memperhatikan kaisar yang tidak berharga ini. Lin Feng ingin menyerang, tetapi Huohu bereaksi dulu, jadi dia membiarkannya. Masalahnya adalah Yao Yuyan dan saudara lelakinya ingin kembali ke klan Yao, jadi menyinggung anggota klan Yao bukan hal yang baik untuk dilakukan. Tapi Lin Feng telah kehilangan ingatannya, dan dia juga lupa berapa kali dia telah diintimidasi dan dihina. Itu hanya permulaan. Baginya, kehidupan baru telah dimulai. Dia menjadi naif dan polos lagi. Meskipun ia dipengaruhi oleh masa lalunya, ia tidak seagresif sebelumnya. Huff, kamu pikir kamu bisa bersembunyi di belakang seorang wanita? Pria tua itu mengejeknya. Huohu mengepalkan tangannya, tapi kali ini Lin Feng menghentikannya. Dia tahu bahwa semakin Huohu melindunginya, semakin orang tua itu akan menertawakannya. Huohu menatap wajah Lin Feng dan mengangguk. Jika mereka berperang melawan pria tua itu, Lin Feng akan bisa membunuhnya secara instan. Dia memiliki kekuatan seorang kaisar agung. Tentu saja, jika Lin Feng masih seorang kaisar suci tingkat tinggi, dia akan dapat membunuh orang tua itu dengan hanya meliriknya. Sungguh mimpi buruk, dua malaikat yang jatuh, dua mantan dewa, terjebak dalam dunia yang lemah. Kecuali Lin Feng atau Huohu mendapatkan kembali kekuatan aslinya, mereka tidak akan bisa pergi. Oh tidak, Yu Yan diculik oleh kepala. Terdengar teriakan dari ruang tamu utama. Yao Yulong tampak sangat gugup. Dia berdarah saat dia terhuyung-huyung ke kamar. Dia menatap Lin Feng, memohon bantuan padanya. Lin Feng mengerutkan kening. Karena dia telah menghabiskan waktunya dengan orang tua itu, dia tidak merasakan adanya ki asing di sekitarnya. Lin Feng pindah ke Yao Yulong, mengerutkan kening saat dia bertanya, siapa yang menculiknya? Ini, itu, Yao Yulong menatap pemimpin klan Yao. Dia mengepalkan tinjunya dan berteriak dengan marah, beberapa anggota klan Yao. Beberapa anggota klan Yao menyerahkan Yu Yan kepada pelayan kepala. Meskipun dia dibawa pergi, aku melukai beberapa pelayan kepala, tetapi ada terlalu banyak, jadi aku juga terluka. Petik 2. Saudara Lin Feng, hanya kamu yang bisa menyelamatkan Yu Yan. Tolong selamatkan dia. Petik 2. Bab 159, Subscribe Penatua. Yao Yulong berlutut di tanah. Dia tampak sangat khawatir dan wajahnya pucat ketika dia menatap Lin Feng dengan memohon. Lin Feng mengangguk. Dia melirik pemimpin klan Yao. Orang tua itu mencibir dan berkata, kamu bisa berpikir kamu bisa menyelamatkan seseorang dari kepala. Kamu adalah pemimpin klan Yao, mengapa kamu tidak pergi dan menyelamatkan Yao Yuyan? Tanya Lin Feng, mengabaikan ejekan pria tua itu, emosinya akhirnya naik. Ekspresi pria tua itu menegang sejenak. Dia tersenyum mengejek lagi dan menjawab, mengapa aku menyelamatkannya? Dia hanya seorang gadis dan di atas itu, jika kepala suku benar-benar menyukainya, maka klan Yao bisa mendapatkan keuntungan dari persatuan mereka. Haha. Lelaki tua itu tersenyum tanpa keraguan sedikitpun. Dia bahkan terlihat bersemangat. Dia tahu bahwa kepala suku telah mengirim orang untuk menangkap Yao Yuyan. Kalau tidak, mengapa dia meminta pelayannya menyambut Yao Yuyan kembali? Yang paling penting adalah dia tahu bahwa Lin Feng berkultivasi, karena pelayan kepala telah memperingatkannya sebelumnya. Dia telah membuang-buang waktu dengan mempermalukan Lin Feng. Sekarang para pelayan kepala telah menculiknya, sudah terlambat. Dia tidak bodoh, dia terus mengolok-olok Lin Feng, tetapi tidak sebanyak putranya. Bagaimanapun, putranya tidak terlalu pintar. Ketika Lin Feng mendengar pria tua itu, dia mengerti mengapa dia telah mempermalukannya sepanjang waktu, untuk membuang waktu dan memberikan waktu kepada kepala pelayan untuk menculik Yao Yuyan. Lin Feng sekarang marah, jadi dia ingin membunuh. Karena seperti itu, klan Yao tidak pantas ada, kata Lin Feng. Dia mengangkat tangan kirinya dan melepaskan kekuatan terlarang dan menyerap di sekelilingnya. Iblis hitam Ki yang menakutkan menyerbu ruang itu. Pria tua itu tiba-tiba panik. Dia akhirnya bisa melihat seberapa kuat Lin Feng. Dia adalah seorang kaisar yang hebat. Kaki pria tua itu tiba-tiba terasa sangat lemah. Dia menyesal telah menyinggung perasaannya. Dia menyesal telah membantu kepala menculik Yao Yuyan. Kepala hanya seorang kaisar tingkat tinggi, tetapi pembudidaya di depannya adalah seorang kaisar yang hebat. Itu perbedaan yang sangat besar. Haha. Kamu pikir kamu bisa menggunakan koneksi yang kuat untuk mengintimidasi orang. Kamu adalah sampah dan itu tidak akan berubah. Kata putranya pada saat itu, menunjuk ke Lin Feng dengan jarinya. Wajah lelaki tua itu menjadi pucat dan ekspresinya berubah drastis. Dia tiba-tiba merasakan gelombang energi bergulir ke arahnya. Dia menelan dan dihancurkan, batuk darah saat dia menabrak dinding. Memang, sepotong sampah adalah sepotong sampah. Karena itu, aku akan membunuhmu, kamu sampah, kata Lin Feng. Dia mengulurkan tangannya dan melepaskan kekuatan menyerap. Putra lelaki tua itu tidak bisa bersaing dengannya. Lin Feng menyeretnya dan meraih lehernya. Si idiot akhirnya merasa takut. Dia akhirnya mengerti Lin Feng sebenarnya sangat kuat, tapi sudah terlambat.
Lin Feng memegang lehernya dengan kekuatan mematikan dan menghancurkan tulangnya dengan mudah. Lin Feng tanpa ekspresi. Dia tidak menyesalinya, karena anggota klan Yao pantas mati. Yang berikutnya adalah kamu. Petik 2. Mata pria tua itu melebar karena penyesalan orang bodoh. Dia menatap mata Lin Feng, yang sedingin mata iblis. Ketika Lin Feng menangkapnya, pria tua itu tidak bisa melakukan apapun. Dia berjuang untuk membebaskan diri, dan menatap Lin Feng memohon. Tolong, aku mohon, lepaskan aku. Lepaskan klan Yao. Aku akan membawa kamu ke kepala segera dan kami akan menyelamatkan Yao Yuyan. Tolong jangan bunuh aku. Pria tua itu panik dan berteriak putus asa. Dia tidak ingin mati. Hehe, apa itu mungkin? Kamu telah mengolok-olok aku sepanjang waktu. Awalnya, aku tidak ingin membunuh kamu karena aku pikir itu akan membuat Yao Yuyan sedih. Tapi kamu bodoh dan bodoh. Kamu terus mempermalukan aku, melawan semua harapan. Karena itu, aku harus membunuhmu. Tapi yang paling konyol bukan kamu, itu anakmu, sampah itu, hehe. Dia sangat lemah namun dia terus mempermalukan orang. Benar-benar lelucon. Kamu adalah pemimpin klan Yao dan kamu membantu orang asing menculik anggota klanmu. Kamu harus membayar harga untuk tindakan kamu harus mati. Petik 2. Retak. Suara jernih lainnya menyebar di udara, dan mata lelaki tua itu memerah. Kepalanya terjatuh, lehernya patah. Dia sudah mati. Ayah dan anak itu sudah mati, klan Yao dikutuk. Anggota lain dari klan Yao terlalu lemah. Untungnya bagi mereka, Lin Feng tidak merasa seperti membunuh para pelayan. Meskipun mereka telah membantu para pelayan kepala menculik Yuyan, mereka baru saja mendengarkan perintah. Meskipun Lin Feng bisa kejam, dia tidak akan membunuh yang lemah seperti itu. Tapi dia tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Lin Feng pergi keluar dan menghancurkan lengan mereka. Itu adalah hukuman yang masuk akal. Yulong, ikut aku. Katakan padaku di mana kepala tinggal, kata Lin Feng, mengambil satelnya. Yao Yulong melompat ke pesawat ulang-alik dengan Lin Feng. Pada saat itu, di rumah kepala, Yao Yuyan diikat dan mulutnya diberangus. Matanya terpejam dan dia menangis tanpa daya. Hehe, kamu sangat seksi sehingga aku bisa memakanmu, kata kepala suku. Rambutnya berantakan, dan dia menatap Yao Yuyan dengan cara M3 zoom. Dia bahkan menjilat kulitnya yang lembut. Yao Yuyan sangat ketakutan, dan pucat pasi. Semakin takut Yao Yuyan melihat, semakin bersemangat kepala itu. Dia terus tertawa bahagia. Fakta bahwa Yao Yuyan menangis membangkitkannya. Semua orang keluar, kepala kamu ingin menikmati dirinya sendiri sekarang. Hehe, kata sang kepala, menepuk-nepuk rambut panjangnya ke belakang. Semua orang meninggalkan ruangan dan menjaga pintu masuk. Kepala menatap Yao Yuyan, semakin terangsang oleh gadis malang yang tak berdaya. Dia memiliki kesan dia terbakar dengan keinginan. Hehe, kamu harus merasa terhormat dan bahagia, kamu akan menjadi wanita ke-100 yang berhubungan seks denganku. Petik 2. Aku punya lebih dari 100 pelayan. Setelah bercinta dengan kamu, aku akan memberikan kamu kepada mereka. Mereka juga akan menggigit. Hehe, itulah yang telah aku lakukan dengan setiap wanita yang pernah aku miliki sebelumnya. Kamu harus merasa terhormat dan bahagia. Itu yang kamu rasakan, kan? Kepala sekolah terkikik ketika dia menggosokkan kedua tangannya. Yao Yuyan menangis semakin keras ketakutan. Apa yang bisa dia lakukan? Tidak ada. Dia putus asa. Apakah ini bagaimana dia akan kehilangan keperawanannya? Diperkosa oleh begitu banyak pria. Dia berharap bahwa dia akan pertama kali bersama pria yang dicintainya. Berpikir tentang itu, dia datang dengan satu ide. Begitu kepala menyentuhnya, dia akan menggigit lidahnya dan bunuh diri. Hehe, wanita kecil yang cantik. Aku akan memberikannya padamu, sayang, pinta sang ketua dengan memuakkan. Dia tampak sangat jahat saat dia semakin dekat dan lebih dekat ke Yao Yuyan. Tiba-tiba, Yao Yuyan merasakan angin kencang, dan bayangan hitam raksasa mencengkeramnya. Yao Yuyan bersiap untuk bunuh diri dengan menggigit lidahnya untuk menjaga kehormatan dan integritasnya. Namun, dia tiba-tiba merasa kepala telah tenang. Yao Yuyan ingin tahu apa yang sedang terjadi. Dia membuka matanya dan tiba-tiba, dia heran. Seorang lelaki kurus namun kuat berdiri di depannya. Yao Yuyan menatapnya, jantungnya berdebar kencang. Dia gemetaran dari emosinya saat dia tersipu. Kakak Lin Feng, bisiknya, tersenyum malu-malu. Lin Feng mengangguk saat menatap kepala. Siapa kamu? Desak kepala itu. Bab 160, Subscribe Penatua. Kepala menatap Lin Feng dalam kemarahan dingin, matanya datar. Namun dia tidak berani bertindak sembarangan, karena dia bisa merasakan iblis Ki Lin Feng. Lin Feng menatap kembali ke kepala, rambutnya yang acak-acakan dan ekspresi mesum. Lin Feng tersenyum dengan tenang, mengabaikan kepala. Dia menoleh ke Yao Yuyan dan berkata, Yao Yulong, lindungi adikmu. Petik 2. Dia melambaikan tangan ketika Yao Yulong muncul di sebelah Yao Yuyan. Ketika Yao Yuyan melihat saudara laki-lakinya, dia menangis lebih banyak lagi. Yao Yulong menggendongnya dan menepuk punggungnya. Dia merasa sangat sedih dan bersalah. Aku mohon, Brother Lin Feng, bunuh dia. Balas dendam kakakku.
Geram Yao Yulong, menunjuk kepala. Dia tiba-tiba tampak seperti binatang buas. Ketika kepala suku mendengar Yao Yulong, dia tertawa dan menatap Lin Feng dengan mengejek. Kamu adalah orang yang mencegah hambaku menculik gadis itu. Yulong, pergi dengan kakakmu dulu, Lin Feng melambai. Dia mengambil gulungan ruang dan waktu. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia memiliki semua ini, dia tahu dia memilikinya, dia bisa merasakan kehadiran mereka, karena mereka juga miliknya. Menggunakannya tampak alami. Ruang dan waktu lampu biru menyala, mengelilingi Yao Yulong dan saudara perempuannya, dan mereka menghilang di dalam lampu. Kemana kamu pergi? Teriak kepala polisi dengan marah. Dia melemparkan tinjunya ke gulungan, mencoba untuk mematahkannya. Kencing, teriak Lin Feng dengan marah. Dia meninju juga. Kekuatan luar biasa mendorong kepala ke belakang saat gulungan itu menghilang. Lin Feng menyaksikannya menghilang dengan persetujuan. Ketika pukulan Lin Feng mencapai kepala, ekspresi yang terakhir berubah secara drastis ketika dia menyadari Lin Feng tidak lebih lemah darinya. Merasa gugup, dia tiba-tiba berusaha terlihat cantik dan berkata, "Saudaraku, apa yang telah aku lakukan untuk menyinggung kamu?" "Tidak ada," kata Lin Feng, tersenyum dengan acuh tak acuh. Kepala tiba-tiba merasa lega, dan bertanya, "Karena seperti itu, mengapa kamu menghentikan aku?" "Jika aku memberitahumu tidak ada alasan, akankah kamu percaya padaku?" kata Lin Feng, tersenyum dingin. Kepala tampak murung dan menjawab, "Tidak." "Karena kamu tidak percaya padaku, mengapa kamu menanyakan alasannya?" kata Lin Feng dingin. Kepala bahkan tampak muram. Dia mengepalkan tinjunya dan berteriak dengan ganas, "Karena seperti itu, jangan salahkan aku karena tidak sopan." Lin Feng sedikit terkejut, sebelum dia tertawa. Dia menunjuk ke dada kepala polisi dan tersenyum dingin. "Apakah kamu memenuhi syarat untuk memberitahu aku bahwa kamu tidak akan bersikap sopan kepada aku?" "Kemarin, aku secara tidak langsung mengatakan kepada kamu untuk berhenti menyinggung Yuyan. Kamu menolak untuk mendengarkan aku dan mengirim orang untuk menangkapnya lagi hari ini. Awalnya, aku ingin menyelamatkan hidupmu, tetapi sekarang aku menyadari bahwa seseorang sepertimu adalah bencana bagi Yuyan dan setiap wanita pada umumnya. Kamu adalah ancaman bagi masyarakat. Atas nama semua orang di kota ini, aku akan membunuhmu hari ini," kata Lin Feng tanpa ampun. Kepala suku itu semakin marah. "Baiklah, mari kita lihat apa yang membuatmu berpikir kamu bisa membunuhku, bocah sombong." "Huff!" teriak ketua dengan marah. Dia mengepalkan tinjunya dan melepaskan ki dalam gelombang menuju Lin Feng. Dia memiliki kekuatan paling atas dari lapisan Huang Qi. Kepala awalnya berpikir kekuatannya akan cukup untuk membuat Lin Feng mundur, tapi Lin Feng tetap acuh tak acuh. Dia tampak tidak takut atau gugup. Pada saat itu, kepala melempar meninju Lin Feng, ekspresinya ganas dan mengerikan saat ia menggertakkan gigi kuningnya. Dia berteriak dengan marah dan melepaskan ki lebih banyak lagi, mencoba membunuh Lin Feng dalam satu serangan. "Mari kita selesaikan ini sekarang. Aku tidak punya waktu untuk bermain dengan kamu," kata Lin Feng pada saat itu. Ketika kepala suku mendengar itu, dia merasa lebih marah, tetapi tiba-tiba, dadanya terasa sangat sakit. Dia hampir tidak bisa bernapas. Lin Feng memiliki satu telapak tangan menempel di dada kepala, dan dia memegang lehernya dengan yang lain. Ketua tidak mengerti bagaimana ini terjadi. Lin Feng menatapnya seolah sedang memegang ayam, dan tersenyum mengejek. "Ingat satu hal, aku datang ke sini untuk menyelamatkan Yuyan dan membunuhmu, tidak ada yang lain. Tidak perlu memenuhi syarat untuk membunuhmu. Dan sekarang, kamu harus bisa merasakan kiku. Memang, aku seorang kaisar yang hebat. Apakah kamu memenuhi syarat untuk membahas kualifikasi aku dengan aku?" Petik 2. Lin Feng menatap kepala pucat dengan jijik. Kepala mengangguk tanpa menyadarinya, dan kemudian dia meninggal. Lin Feng menghancurkan tulang punggung kepala, lalu dia membuang mayat itu. Beberapa pelayan kepala bergegas ke ruangan, dan ketika mereka melihat pemimpin mereka sudah mati, mereka tidak bisa membantu tetapi berteriak putus asa dalam ketakutan. "Hahaha, seseorang membunuh tuan kita." Petik 2. Kepala sudah mati, dan pelayannya tidak berpikir itu berguna untuk mengorbankan hidup mereka untuk membalaskan dendamnya, jadi mereka melarikan diri. Bagaimana mereka bisa menyinggung seseorang yang telah membunuh kepala mereka? Lin Feng menyaksikan orang-orang berlarian liar di gedung. Semua orang dengan cepat melarikan diri. Lin Feng menghela nafas. Kasihan kepala, dia sudah mati dan para pelayannya bahkan tidak mencoba untuk membalaskan dendamnya. Lin Feng melirik mayat itu. Dia masih marah, tetapi kepala polisi sudah mati, jadi dia tidak bisa berbuat lebih banyak. Lin Feng menghela nafas lagi. Dia mengambil mayat itu dan membawanya keluar ke padang pasir untuk menguburkannya. "Jika kamu tidak menindas orang lain, aku tidak akan membunuhmu. Dalam kehidupan kamu berikutnya, aku harap kamu akan bereinkarnasi sebagai orang yang lebih baik," bisik Lin Feng, melihat tumpukan pasir yang menutupi lubang di mana ia telah mengubur kepala. Setelah selesai, dia kembali ke klan Yao. Lin Feng tidak memperhatikan, tetapi tepat setelah dia pergi, kepala raksasa muncul di langit, seperti dewa. Lampu perak menyala, janggut juga terlihat. Itu hanya kepala raksasa. Setelah menonton acara, itu menghela napas dan menghilang lagi.
Tidak ada yang tahu siapa dia, tetapi itu menakutkan membuat semua pembudidaya yang kuat dari gurun Savage. Semua orang ingat legenda itu, jika seorang dewa kembali ke tempat ini, itu berarti mereka diampuni. Akhirnya, dewa itu sepertinya mengingat mereka. Tapi bagaimanapun, Savage Town tumbuh lebih hidup. Beberapa orang mulai membentuk aliansi. Itu adalah awal baru bagi mereka. Ketika beberapa orang pergi melapor kepada kepala, mereka mengetahui bahwa dia sudah mati. Mereka kemudian mengetahui bahwa dia telah dibunuh oleh seorang pria muda yang mengenakan pakaian kulit. Orang tersebut segera menjadi topik diskusi favorit orang-orang. Bab 161, Subscribe Penatua. Ketika Lin Feng kembali ke klan Yao, dia melihat Yao Yulong lagi. Dia berada di ruang tamu besar dan tampak gugup. Jadi dia memanggilnya dan melambai. Yulong, kemarilah. Ketika Yao Yulong melihat bahwa Lin Feng kembali, dia merasa lega dan berlari untuk menyambutnya. Dia tidak sabar untuk mendengar apa yang terjadi. Lin Feng mengangguk dan tersenyum dengan sabar. Yao Yulong tampak terpana. Tentu saja, dia juga berterima kasih. Bajingan itu akhirnya mati. Huo Wu dan Yao Yuyan memandang kedua pria itu, bingung. Mereka bertanya-tanya apa yang terjadi. Lin Feng mengangguk dan saudara laki-laki itu tersenyum. Yulong, ulurkan tanganmu, kata Lin Feng. Yao Yulong terkejut. Dia melirik adiknya. Yao Yulong mengangguk, jadi dia mengulurkan tangannya. Dia tampak agak gugup. Jangan gugup, aku akan memberi kamu sesuatu yang baik, kata Lin Feng, tersenyum dengan tenang. Dia mengeluarkan pedang hitam raksasa dari cincinnya. Itu sangat tajam, dan kinya cepat. Ada beberapa ukiran di satu sisi bilah yang tampak seperti tulisan suci kuno. Lin Feng telah memeriksa cincin itu, menemukan banyak senjata dan harta spiritual di dalamnya. Dia tidak merasa dekat dengan hal-hal itu, tetapi dia masih memiliki kesan dia bisa mengendalikannya, jadi dia memberikan pedang raksasa itu kepada Yao Yulong. Yao Yulong kewalahan, rahangnya ternganga. Dia tak bisa berkata-kata seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang luar biasa, dan memerah-memerah. Setelah apa yang terasa seperti waktu yang lama, dia akhirnya tersentak. Ini adalah senjata Raja Suci. Apakah kamu pernah melihatnya? Lin Feng terkejut. Yao Yulong tidak tampak seperti seseorang yang telah melihat senjata Raja Suci dalam hidupnya. Bagaimana dia tahu apa itu? Huo Wu juga heran. Lin Feng memberikan senjata Raja Suci kepada Yao Yulong. Meskipun senjata seperti itu tidak berguna untuk dewa seperti Lin Feng, dia masih bisa mendapatkan banyak batu gadli jika dia menjualnya, setidaknya puluhan ribu. Yao Yulong menelan ludah dan berjuang untuk berkata, aku beruntung melihat satu di masa lalu, ya. Petik 2. Itu selama pertemuan Hundred Alliance. Kami melihat satu senjata Raja Suci. Itu milik pemimpin besar kota Savage, dia seorang kaisar yang hebat. Yao Yuyan tiba-tiba berdiri dan menceritakan seluruh kisah dengan suara lembutnya. Meskipun dia tidak berlatih kultivasi, dia juga tertarik pada senjata. Lin Feng mengangguk dan menatap Yao Yulong lagi, ambillah. Senjata Raja Suci ini adalah milikmu mulai sekarang. Petik 2. Tentu saja, kamu terlalu lemah sekarang. Oleh karena itu, aku akan menutupnya, dan saat kamu menjadi lebih kuat, kekuatan pedang akan meningkat. Orang lain tidak akan bisa melihatnya sebagai senjata Raja Suci. Karena itu, kamu tidak perlu khawatir, tidak ada yang akan menyerang kamu untuk mencurinya, kata Lin Feng mengangguk pada Yao Yulong. Dia meletakkan senjata di tangannya dan duduk. Saudara-saudara tampak kaget. Kamu, ini untukku. Yao Yulong memiliki kesan dia sedang bermimpi. Dia tidak bisa mempercayainya. Yao Yuyan tersenyum lembut. Dia mengulurkan tangan kecilnya dan mencubit pipi saudaranya. Hei, aduh, teriak Yao Yulong. Dia menyadari dia benar-benar tidak bermimpi. Lin Feng benar-benar memberinya senjata Raja Suci, jenis senjata yang hanya dimiliki oleh pemimpin besar kota Savage. Setelah berdiri di sana terdiam beberapa saat menatap kosong, dia berjalan ke Lin Feng. Dia tampak ragu-ragu. Kakak Lin Feng, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Petik 2. Lin Feng mengangguk dan tersenyum, silakan, tanya aku. Petik 2. Apakah kamu seorang murid dari Gunung Savage? Setelah ragu-ragu sebentar, dia akhirnya mengajukan pertanyaan. Lin Feng dan Huo Wu tidak mengerti. Apa maksud Yao Yulong? Yulong, apa itu Gunung Savage? Tanya Huo Wu, mengerutkan kening. Yao Yulong tampak termenung dan berkata, Gunung Savage adalah gunung di padang pasir. Mereka adalah salah satu kelompok terkuat. Murid-murid mereka adalah kaisar tingkat tinggi, mereka juga memiliki beberapa kaisar besar. Aku pernah mendengar bahwa guru mereka. Petik 2. Saudaraku, jangan bicara sembarangan dan bodoh. Kata Yao Yuyan, menyela Yao Yulong. Lin Feng tidak mengerti. Dia menatap Yao Yuyan. Apa yang sedang terjadi? Kenapa dia menarik wajah panjang? Yao Yulong telah menanyakan sesuatu yang seharusnya tidak ia miliki, dan wajahnya memucat. Dia melihat sekeliling, menemukan tidak ada orang lain, dan merasa lega. Lin Feng dan Huo Wu tidak mengerti. Kenapa Yao Yuyan begitu takut? Mengapa Yao Yulong sangat gugup? Ada apa dengan Savage Mountain? Huo Wu menatap Yao Yuyan, yang terlihat sangat gugup, jadi dia berjalan menghampirinya dan tersenyum. Yuyan,
Katakan yang sebenarnya, apa yang terjadi? Wajah Yao Yuyan sangat pucat. Dia menatap Lin Feng dan Huo Wu dengan ragu-ragu. Aku. Saudari, Lin Feng dan Huo Wu bukan orang asing. Kamu bisa memberitahu mereka, kata Yao Yulong menghela nafas setelah beberapa menit. Yao Yuyan tampak ragu-ragu. Dia kemudian ingat Lin Feng telah menyelamatkannya 2 kali dan Huo Wu tampak begitu manis dan lembut. Dia memaksakan dirinya untuk tenang dan berkata, Brother Lin Feng, Sister Huo Wu, aku khawatir jika aku memberitahu kamu, itu bisa membahayakan kamu. Petik 2. Bagaimana itu bisa membahayakan kita? Kata Huo Wu, tidak mengerti. Karena ketika orang yang tahu membicarakannya, banyak orang mulai mencoba membunuh mereka, kata Yao Yuyan dengan suara bergetar. Dia masih pucat. Itu sebabnya dia tidak ingin memberitahu mereka. Dia mempercayai mereka, tetapi dia tidak ingin sesuatu terjadi pada mereka. Tidak apa-apa, beritahu kami. Kami tidak takut, kata Huo Wu, tersenyum dengan tenang. Kekuatan Lin Feng disegel, tapi dia awalnya dewa. Orang-orang biasa tidak bisa menyakitinya. Bahkan jika dia bertemu dengan Raja Suci, mereka tidak akan bisa menyakitinya. Lin Feng tidak akan bisa membunuhnya kembali, itu saja. Bahkan jika kekuatan dewa disegel, ia tetaplah dewa. Yao Yuyan memandang senyum Huo Wu, lalu pada Lin Feng, yang tampak benar-benar tidak peduli, jadi dia akhirnya berhasil tenang. Yuyan kemudian menatap kakaknya, mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia tidak keberatan dia mengatakan kepada mereka. Yao Yuyan mendengarkan dan perlahan mulai menjelaskan. Sebenarnya, tidak benar bahwa tidak ada Tuhan di Gurun Savage, tetapi mereka semua telah disegel oleh Hundred Lions, sehingga orang tidak bisa membicarakannya. Petik 2. Orang-orang yang membicarakannya biasanya berakhir terbunuh. Karena itu, tidak ada yang berani membicarakannya, Yao Yuyan menjelaskan dengan lambat. Wajahnya memucat lagi, dan suaranya bergetar. Yao Yulong tampak geram. Lin Feng mengerti sesuatu. Bab 162, Subscribe Penatua. Yuyan, mengapa kamu begitu takut? Bukankah keberadaan dewa itu hal yang baik? Tanya Lin Feng, mengerutkan kening. Ekspresi Yao Yuyan berubah. Dia menjadi lebih pucat. Dia tampak seperti kecantikan kuno dengan banyak bubuk putih di wajahnya. Karena orang tua kita, mereka mati karena itu. Yao Yuyan hampir tidak bisa menyelesaikan kalimatnya, Yao Yulong mengepalkan tinjunya dan menarik wajah panjang. Lin Feng dan Huo Wu akhirnya mengerti mengapa mereka begitu takut untuk membicarakannya. Orang tua mereka sudah mati, dan itu karena mereka telah berbicara tentang topik ini. Lin Feng tetap diam, tapi matanya menyala karena marah. Mengapa seseorang terbunuh karena membicarakan sesuatu? Mengerikan sekali. Tapi hidup itu tidak adil, dan kekuatan menentukan segalanya. Jika orang tua saudara kandung sudah cukup kuat, mereka tidak akan terbunuh, bahkan jika mereka telah menyinggung pemimpin hebat kota Savage. Yang kuat menggertak yang lemah. Itu tidak pernah berubah. Lin Feng memiliki perasaan yang akrab, seolah-olah dia sudah memikirkan sesuatu yang serupa. Tapi itu hanya perasaan. Saudari Yuyan, jadi apa yang kamu maksud adalah bahwa dewa mungkin ada? Huo Wu bertanya ketika dia melihat Lin Feng tetap diam. Yao Yuyan memandang Huo Wu dan kakaknya. Dia tidak ingin terus membicarakannya, jadi dia berharap kakaknya akan membantunya. Yulong tetap diam selama beberapa detik, lalu menghela nafas, mengepalkan tinjunya dan berkata, mungkin. Itu hanya tebakan. Menurut legenda, puluhan ribu tahun yang lalu, 2 dewa bertempur di Gurun Savage dan pada akhirnya, salah satu dari mereka mengalahkan yang lain. Yang menang menyegel gurun untuk memenjarakan yang lain. Petik 2. Bagaimana dengan legenda yang kita dengar? Huo Wu bertanya padanya. Memang, legenda mengatakan bahwa dewa disegel di sini. Legenda lain adalah bahwa tempat ini disegel untuk mencegah dewa itu meninggalkan Gurun Savage. Petik 2. Yang pasti adalah bahwa orang yang berbicara tentang legenda biasanya mati. Orang tua kami memberitahu kami tentang legenda itu. Ayah kami berkata bahwa dewa yang telah dikalahkan mungkin masih ada di dunia ini. Dan ternyata, dia mungkin leluhur Gunung Savage, kata Yao Yulong. Dia tampak sangat lemah saat membicarakannya, seperti anak kecil. Dia sangat lelah sehingga dia duduk, tampak sedih dan marah. Dia merasa bersalah juga, karena dia terlalu lemah dan dia tidak bisa membalas kematian orang tuanya, dan orang yang telah membunuh orang tua mereka mungkin masih hidup dan menjalani kehidupan yang bahagia. Saudaraku, jangan sedih. Biarkan dulu berlalu, kata Yao Yuyan, tersenyum untuk menghibur saudaranya. Dia tampak seperti bunga yang indah. Huo Wu merasakan belas kasihan bagi mereka ketika dia melihat betapa lembut dan lembutnya Yao Yuyan. Yao Yuyan sangat cantik. Dia juga seperti balsem, sulit untuk marah di sekelilingnya. Itu hampir menyihir. Lin Feng, haruskah kita pergi dan melihat? Huo Wu bertanya kepadanya secara telepati. Lin Feng mengerutkan kening dan menatap Huo Wu, bingung. Dia tidak mengerti mengapa dia bertanya. Kenapa kita harus pergi dan melihat? Tanyanya, dia tidak mengerti. Karena kita juga dewa. Jika ada dewa di sini, dia dapat membantu kami memecahkan segel dan membantu kamu memulihkan ingatan kamu. Kita bisa bekerja sama dan meninggalkan padang pasir. Petik 2.
Kenanganmu hanya disegel, itu sebabnya kamu tidak tahu siapa kamu. Tapi percayalah, kamu adalah dewa yang sangat kuat. Di dunia luar, banyak orang mengagumi dan menghormati kamu. Kamu harus meninggalkan tempat ini, dan aku harus meninggalkannya bersamamu, kata Huohu. Dia jarang berbicara seperti itu, dia jarang perlu serius di dunia luar. Tapi sekarang Lin Feng tidak dapat mengendalikan hidupnya sendiri, dia harus menghadapi sebagian besar masalah sendiri dan membimbing Lin Feng. Semuanya membuatnya lebih dewasa. Lin Feng mengangguk, dia juga ingin meninggalkan tempat ini dan mendapatkan kembali ingatannya, jadi dia setuju. Huohu senang ketika dia melihat Lin Feng mengangguk, dan berkata kepada Yao Yuyan, kami ingin pergi ke Gunung Savage, bagaimana menurutmu? Kamu tidak bisa. Tidak, itu terlalu berbahaya. Kamu tidak bisa pergi. Itu terlalu berbahaya, kata saudara kandung pada saat yang sama, tanpa memberi Huohu waktu untuk menyelesaikan hukumannya. Orang tua mereka meninggal karena hal itu, mereka tidak ingin sesuatu terjadi pada saudari Huohu dan saudara Lin Feng. Mereka sudah dekat dengan Lin Feng dan Huohu, dan benar-benar menyukai mereka. Kami tahu itu berbahaya, tetapi kami harus pergi. Kami akan mengatakan yang sebenarnya, Huohu menghela nafas. Dia akan mengatakan yang sebenarnya kepada saudara kandungnya. Yao Yulong dan Yao Yuyan saling melirik, dan menunggu Huohu berbicara. Huohu ingin berbicara, ketika Lin Feng menggelengkan kepalanya. Ketika Huohu melihat itu, dia berhenti berbicara. Lin Feng berdiri dan berkata kepada Yao Yulong, ayo pergi dan melihat pusat kota, oke? Baiklah, saudara Lin Feng. Upacara Hundred Lions akan segera dimulai. Kita harus pergi dan melihatnya, kata Yao Yulong. Dia tampak bahagia. Dia tidak bersenang-senang untuk sementara waktu. Dia bosan sebagian besar waktu, dan ingin pergi dan melihat acara terbesar di padang pasir, upacara 100 aliansi. Lin Feng bertanya-tanya apa upacara Hundred Lions itu. Mengenai Savage Mountain, dia akan memutuskan apa yang harus dilakukan nanti. Baiklah, ayo kita pergi. Jika kita pergi sekarang, kita harus tiba sebelum hari gelap. Petik 2. Huohu tidak mengerti mengapa Lin Feng ingin pergi ke pusat kota tetapi karena itu adalah keinginannya, dia setuju. Brother Lin Feng, Sister Huohu, tunggu aku. Aku perlu mengambil sesuatu, seru Yao Yuyan, bergegas pergi. Lin Feng tidak terburu-buru, dan menunggu dengan sabar. Yao Yuyan kembali dengan cepat. Dia memegang kotak biru dengan aroma yang menyenangkan. Beberapa kata kuno ditulis di atasnya. Itu terlihat sangat tua. Ini adalah truseo yang diberikan ibuku kepadaku. Aku harus merawatnya dengan baik, desah Yao Yuyan. Huohu tersenyum penuh pengertian. Catatan, sebelum kamu Google, truseo adalah kotak pengantin warisan ibu. Yao Yulong berjalan ke arahnya dan meremas bahunya untuk menghiburnya. Hehe, tidak apa-apa, ayo pergi, kata Yao Yuyan, tersenyum lembut. Dia berkedip, tetapi matanya basah. Sebelum pergi, Yao Yuyan melirik Lin Feng dan tersipu. Huohu memperhatikan itu dan menghela nafas. Lin Feng seperti pohon parasol Cina, dia menarik perhatian begitu banyak burung phoenix wanita cantik. Dia juga menyukainya, dan dia sudah memiliki banyak istri. Yao Yuyan pergi dulu, Lin Feng, Yulong, dan Huohu mengikutinya dan meninggalkan klan Yao. Klan Yao sama baiknya dengan tidak ada lagi. Hanya beberapa orang yang tertinggal. Bab 163, Subscribe Penatua. Pusat kota-kota Savage adalah tempat di mana banyak pembudidaya terkuat di wilayah itu tinggal. Tentu saja, tidak semua kelompok berpengaruh ada di sana. Beberapa kelompok kuat berada di gurun atau pegunungan, seperti Gunung Savage. Lin Feng dan Huohu membawa saudara-saudara ke pusat kota dengan angkutan mereka. 105 memisahkan pinggiran kota dan pusatnya, bukan jarak yang jauh. Tapi karena kekuatan Lin Feng dan Huohu disegel, mereka tidak bisa melakukan perjalanan dengan kecepatan maksimum mereka. Meski begitu, mereka hanya butuh 1 jam untuk mencapai pusat kota. Di luar sudah gelap, mereka mendengar beberapa burung gagak menggigit, bulan tinggi di langit. Suasana musim gugur suram dan sunyi. Pusat kota tidak terlihat megah. Bagaimanapun, itu adalah kota Savage. Bangunannya kasar dan sederhana, diukir di tebing, gua, dan bukit. Jalan-jalan ditata dengan batu-batu besar di setiap sisi. Seluruh kota itu berwarna putih karena batunya putih. Penampilan pusat kota itu dingin dan sunyi. Lin Feng mengambil shuttle-nya pergi dan mencari penginapan. Yang mengejutkan adalah, di tempat ini, penginapan gratis. Seseorang hanya perlu memberi nama dan dari mana asalnya. Lin Feng secara acak menyebutkan sekte pedang. Manajer penginapan memandangnya dengan cara yang aneh, tetapi dia tidak banyak bertanya, dia hanya membawa keempat orang itu ke kamar mereka. Lin Feng dan Yao Yulong tinggal di ruangan yang sama, Huohu dan Yu Yan tinggal di ruangan lain. Mereka berempat berkumpul di kamar Lin Feng dan Yao Yulong. Yao Yulong menelan dan menatap Lin Feng, ingin mengatakan sesuatu. Lin Feng memperhatikan tampilan Yao Yulong dan bertanya, ada apa? Saudaraku Lin Feng, aku ingin mengatakan sesuatu, tapi aku tidak tahu harus atau tidak, kata Yao Yulong, tersenyum ragu. Lin Feng mengangguk, katakan padaku. Petik 2. Kakak Lin Feng,
Sekte pedang adalah sekte yang sangat besar, bisik Yao Yulong setelah melirik. Ketika Lin Feng mendengarnya, dia ingin tertawa. Awalnya, dia ingin membuat sekte secara acak. Dia tidak mengira itu ada. Tapi Lin Feng tidak terlalu memikirkannya. Jika beberapa murid dari sekte pedang ada di sini, lalu apa? Lin Feng tidak takut pada mereka. Baiklah, terima kasih sudah memberitahuku. Yu Yan pasti lapar. Aku akan pergi dan memesan makanan. Tunggu aku, kata Lin Feng, berdiri dan melirik Yao Yu Yan sebelum meninggalkan ruangan. Bos, tolong, 4 piring acar sayuran. Cepat, kata Lin Feng kepada manajer penginapan yang berdiri di pintu. Dia berbalik untuk kembali ke atas. Hei, Tuan, tolong berhenti. Panggil manajer itu. Lin Feng berbalik dan mengerutkan kening. Ada apa? 2 lagi murid pedang sekte di sini. Ketika mereka mendengar salah satu dari murid-murid mereka ada di sana, mereka meminta aku untuk memanggil kamu, kata manajer sambil tersenyum. Dia menunjuk ke sebuah ruangan. Lin Feng mengangguk. Karena beberapa anggota sekte pedang ada di sana, mengapa tidak pergi dan menemui mereka? Tolong memimpin, kata Lin Feng. Manajer tersenyum dan membawa Lin Feng ke kamar. Dia adalah seorang kultivator lapisan Qi, jadi dia tidak bisa melihat seberapa kuat Lin Feng. Namun, dia memiliki kesan Lin Feng cukup kuat, jadi dia menunjukkan rasa hormat, dan di atas itu, dia adalah murid sekte pedang. Patriark pedang sekte adalah seorang pembudidaya lapisan Huang Qi, menyinggung dia bukan ide yang baik. Mereka tiba di depan pintu, di mana manajer penginapan mengetuk dengan sopan. Seseorang menjawab dengan suara rendah, masuk. Manajer itu mengangguk pada Lin Feng dengan hormat dan membuka pintu. Lin Feng memasuki ruangan, dan melihat seorang pria dan seorang wanita duduk di kursi. Pria itu memegang pedang panjang, dan tampak dingin dan pendiam. Dia mengenakan pakaian kuning pucat. Wanita itu cantik dan menawan, alisnya tampak seperti pedang melengkung. Dia berpakaian putih. Manajer itu berdiri di sebelah Lin Feng. Ketika mereka masuk, kedua murid itu berdiri. Pria itu mengerutkan kening. Pergi, kata wanita itu melambai pada manajer. Manajer meninggalkan ruangan dengan cepat, meninggalkan Lin Feng sendirian di sana. Jadi kamu anggota sekte pedang. Aku murid kepala SWAT Sek, tapi aku belum pernah melihatmu, mengapa? Tanya pria itu dengan cemberut. Dia menatap Lin Feng, tampak skeptis. Hehe, apakah kamu bahkan perlu bertanya padanya? Rekan murid, pria itu ingin menodai reputasi SWAT Sek, itu sudah jelas. Dia seorang penjahat. Huff, dia ingin mati. Kata wanita itu, tanpa memberi Lin Feng waktu untuk menjawab. Dia tersenyum dingin, tampak bangga dan sombong. Pria itu mengerutkan kening dan melambai pada wanita itu. Berhentilah bersikap kasar dan perhatikan kata-katamu. Hehe, kamu sangat berhati-hati. Siapa yang bisa kita sakiti? Dia bahkan tidak memiliki ki murni, dan dia mengenakan pakaian kulit. Dia manusia gua, huff. Ucap wanita itu mencibir, menatapnya dengan bangga. Ketika Lin Feng melihat tampilan ini, dia mengerutkan kening. Dia tidak menyukai wanita seperti ini. Tapi karena dia mengatakan dia dari sekte pedang, dia harus mengendalikan dirinya sendiri. Dia berbalik, berniat meninggalkan ruangan. Dia tidak perlu membuang waktu dengan mereka. Ketika wanita itu melihat bahwa Lin Feng mengabaikannya, dia menggertakkan giginya dan mengangkat pedangnya, berteriak, aku akan membunuhmu karena tidak memberiku wajah. Dia memegang pedangnya saat dia melompat ke depan, sengit dan sombong, dan berniat untuk menusuk Lin Feng dari belakang. Dia bahkan tampak terhibur. Dia sudah bisa membayangkan Lin Feng ketakutan, sekarat dalam darahnya sendiri. Dia tidak bisa membantu, tetapi tertawa. Kakak, kamu tidak bisa melakukan itu. Teriak pria itu keras-keras. Dia ingin bergerak, tetapi wanita itu cukup cepat dan pedangnya hendak mencapai Lin Feng. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Namun, pada saat itu, Lin Feng mengulurkan tangannya dan ada suara keras dia menghentikan pedangnya dengan jari-jarinya dan menatapnya dengan dingin. Bagaimana mungkin seorang wanita bisa begitu jahat? Hati-hati, kamu mungkin tidak akan pernah menemukan suami. Petik 2. Dia memukul pedangnya dengan ringan dengan tangannya yang lain, dan mematakannya menjadi 2 seperti mainan. Ekspresi wanita itu jatuh dengan cepat, terkejut dan takut. Dia mundur dengan cepat. Ekspresi pria itu juga berubah, dan dia buru-buru mengulurkan tangannya dan meraih sesama muridnya, tampak bingung ketika dia menyeretnya ke belakang. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, saudaraku, dia bodoh. Maafkan dia, katanya kepada Lin Feng. Namanya Ling Tian. Pedang wanita itu telah dilemparkan oleh gurunya, itu adalah senjata yang luar biasa, namun Lin Feng berhasil mematahkannya dengan mudah. Guru mereka mungkin bahkan tidak bisa memecahkannya sendiri. Oleh karena itu, Ling Tian memperlakukan Lin Feng dengan sangat hormat. Wanita itu masih memegang pedangnya yang patah, gambar kemarahan yang impoten. Mungkin orang ini hanya sedikit lebih kuat karena dia adalah binatang iblis, pikirnya, melihat pakaian kulitnya. Lin Feng melirik Ling Tian dan berkata dengan dingin, ketika aku mengatakan aku dari SWAT Sek, aku tidak berpikir itu ada, aku hanya membuat nama secara acak. Aku membuat kesalahan. Namun, murid junior perempuanmu sangat kasar, dan aku tidak suka itu.
Tapi karena kamu menghormati, aku memaafkannya. Kalau tidak, aku akan memberinya pelajaran yang baik, kata Lin Feng, sebelum berbalik dan berjalan pergi. Saudaraku, tolong beritahu kami namamu. Tanya pria itu tergesa-gesa, tampak gugup. Lin Feng, jawab Lin Feng dengan santai sambil berjalan pergi. Pria itu balas berteriak, namaku Ling Tian. Lin Feng mengabaikannya dan berjalan pergi, menuju ke lantai 2 di mana kamarnya berada. Ling Tian menutup pintu dan menatap wanita itu. Dia menarik wajah panjang dan bersumpah, kamu sangat bodoh. Huff, apakah begitu? Kamu terlalu lemah. Jika sesama murid kedua kita ada di sini, dia akan melindungi aku, tidak seperti kamu. Balas wanita itu, tersenyum dingin dan mengejek. Puff, diam. Dia mungkin adalah orang yang membunuh kepala. Sembur Ling Tian dengan marah. Bagaimana mungkin? Batuk wanita itu. Dia hampir tersedak ketika mendengar itu, dan wajahnya memucat. Lihatlah dia. Dia mengenakan pakaian kulit, dan jangan lupa bahwa orang yang membunuh kepala itu juga memakai kulit. Karena itu, aku pikir dia mungkin orangnya. Desis Ling Tian dengan gugup. Jika Lin Feng adalah orang yang membunuh kepala, maka dia mungkin memiliki latar belakang yang berbahaya. Bab 164, Subscribe Penatua. Yulong, ceritakan tentang upacara Hundred Alliance. Petik 2. Lin Feng sedang melihat keluar jendela di malam hari. Suasana di luar suram dan menakutkan. Dia menoleh dan memandang Yao Yulong. Yao Yulong duduk di tempat tidur bersila. Dia sedang menguji untuk melihat apakah dia bisa menembus lapisan Huang Qi kedua atau tidak. Yao Yulong sangat berhati-hati saat pertama kali bertemu Lin Feng, tetapi perlahan-lahan mulai percaya padanya. Dia tetap berhati-hati sampai Lin Feng membunuh kepala untuk melindungi saudara perempuannya. Sekarang, dia benar-benar menghormatinya. Dia berhenti berkultivasi ketika mendengar Lin Feng dan menjawab, Brother Lin Feng, upacara Hundred Alliance adalah acara besar. Banyak sekte dan kelompok berpengaruh berpartisipasi di dalamnya. Pemimpin besar kota Savage mengorganisirnya setiap 10 tahun. Kelompok dan sekte berpengaruh terbesar adalah inti dari acara ini. Misalnya, pemimpin Gunung Isolasi, pemimpin Lembah Savage, guru sekolah Savage, 3 kaisar besar Gunung Savage, dan pemimpin Olah Assassin semuanya memainkan peran penting dalam 100 upacara aliansi. Mereka begitu kuat sehingga mereka mengendalikan kehidupan semua orang di Gurun Savage. Terlepas dari mereka, beberapa sekte kelas 2 juga mengambil keuntungan dari acara untuk bangkit, seperti Sekte Pedang, Sekte Iblis, dan beberapa lainnya. Mereka memiliki hak istimewa, tetapi tidak banyak. Ini adalah kesempatan untuk bertemu orang, dan juga kesempatan untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain dalam hal kultivasi. Setiap kali, setiap kelompok memilih satu murid untuk berpartisipasi dalam kompetisi kultivasi. Kemudian juara kompetisi dapat belajar dari pemimpin yang hebat dan mendapat manfaat dari semua jenis sumber daya. Tentu saja, aku hanya tahu beberapa hal itu. Aku tidak kuat, jadi pengetahuan aku terbatas. Kami dari klan Yao, yang mungil dan tidak penting. Lagi pula aku tidak akan bisa berpartisipasi, desah Yao Yulong dengan sedih. Dia ingin menjadi sangat kuat, dan dapat melindungi adiknya dengan benar. Tetapi kultivasi bukanlah sesuatu yang bisa diubah dari hari ke hari. Lin Feng mendengarkan dengan seksama dan tetap diam selama beberapa menit. Yulong, tutup mata kamu dan fokus pada dantian kamu. Lin Feng tiba-tiba memperingatkannya. Yao Yulong kaget pada awalnya, tetapi dengan cepat menutup matanya dan fokus pada dantiannya. Lin Feng adalah seorang kaisar yang hebat, dia benar-benar kuat, dan mendapatkan bantuan Lin Feng adalah kesempatan yang luar biasa. Yao Yulong fokus pada dantiannya. Sebuah cahaya cian menyala di sana dan mengelilingi seluruh tubuhnya. Yao Yulong tiba-tiba merasa sangat baik. Qi yang menyenangkan menyelimuti tubuhnya. Lin Feng mengerutkan kening. Itu efek dari tile pil, itu terlalu kuat. Untuk Lin Feng, mengambil sepertiga dari pil itu baik-baik saja, tetapi tidak untuk Yao Yulong. Apa yang ditakutkan Lin Feng terjadi saat Yao Yulong berteriak kaget. Tiba-tiba dia kesakitan. Wajah Yao Yulong memucat, dan keringat dingin muncul di dahinya. Pureki mengelilingi Yao Yulong dan menyerangnya, dia bisa kehilangan akal sehatnya kapan saja. Tetap tenang, jangan terlalu banyak berpikir, Lin Feng meyakinkannya. Dia mengangkat tangan kirinya dan melepaskan Qi murni, yang menembus ke tubuh Yao Yulong sebelum mengembun di dalam dantiannya. Yao Yulong merasakan rasa sakitnya memudar, dan bahkan merasa nyaman lagi. Dia memiliki kesan dia sedang mandi di laut. Yao Yulong mencoba melakukan apa yang dikatakan Lin Feng padanya, menenangkan dan fokus pada Qi-nya. Qian Qi secara bertahap terkondensasi di sekitarnya, dan suhu tubuhnya berangsur-angsur meningkat. Pada saat yang sama, Lin Feng merasakan bahwa Qi Yao Yulong meningkat, dia akan menerobos. Lin Feng berhenti mengganggu Yao Yulong. Penggarap tidak bergantung pada orang lain untuk menerobos. Mengganggu seseorang saat mereka menerobos benar-benar dapat menyebabkan kematian mereka. Yulong, seorang kultivator harus gigih dan fokus. Itu hal yang paling penting. Penggarap tidak dapat menerobos jika mereka tidak berani dan jika mereka tidak pernah menghadapi bahaya. Tapi kamu juga bisa berhenti kapan saja. Petik 2. Aku percaya kamu. Aku akan berhasil. Petik 2. Lin Feng mengingat Qi-nya dan menghilang dari ruangan, meninggalkan fokus Yao Yulong.
Yao Yulong merasa lebih bertekad setelah mendengar saran Lin Feng. Dia mengepalkan tangannya, jika dia mendorong dirinya terlalu keras dan gagal, dia bisa mati. Tetapi ketika kondisi sudah matang, kesuksesan secara alami tercapai. Lin Feng duduk di atap dan menatap langit. Meskipun malam di gurun Savage suram, Lin Feng menemukan tempat itu cukup santai dan tenang. Lin Feng merasa sedih ketika memikirkan ingatannya yang hilang. Dia bertanya-tanya bagaimana rasanya memiliki keluarga dan teman. Dia menghela nafas dan berbaring di atap. Kaulah yang membunuh kepala, kan? Lin Feng mendengar beberapa langkah, dan Ling Tian muncul di sebelahnya. Dia mengenakan jubah kuningnya dan tersenyum pada Lin Feng. Lin Feng tidak berdiri. Dia memandang Ling Tian dan berkata dengan acuh tak acuh, "Mengapa kamu bertanya? Aku hanya melakukan apa yang aku rasa benar." Petik 2. Kamu benar, aku setuju dengan kamu, jawab Ling Tian. Dia tidak terkejut, dia hanya tersenyum setuju. Tetapi apakah kamu tidak berpikir bahwa banyak pembudidaya kuat ingin membunuh kamu jika kamu membunuh kepala? Apakah kamu tidak takut? Ling Tian bertanya. Dia tampak serius sekarang. Jika aku takut, akankah aku membunuhnya? Jika kamu takut, itu berarti kamu tidak kuat. Jika kamu tidak takut, itu berarti kamu sangat kuat. Petik 2. Aku tidak menganggap diri aku sebagai pembudidaya terkuat, tetapi karena aku membunuhnya, itu berarti aku tidak takut. Kultivator yang kuat mungkin mencoba membunuh aku selama upacara Hundred Alliance, tapi aku. Jawab Lin Feng, dan kemudian dia berhenti. Ling Tian bertanya, tapi kamu? Tapi aku tidak takut, jawab Lin Feng, tersenyum dengan mudah. Dia sama sekali tidak terlihat khawatir. Dia bahkan tampak terhibur. Dia tidak tahu mengapa dia begitu percaya diri, tetapi untuk beberapa alasan, dia tidak menganggap serius para pembudidaya kuat di wilayah ini. Tapi aku tidak takut. Rambut Ling Tian menjadi rontok ketika dia mendengar Lin Feng. 5 kata. 5 kata itu dengan sempurna menggambarkan keberanian dan kepercayaan diri Lin Feng. Setidaknya, mereka memiliki kekuatan itu. Ling Tian tidak bisa melihat seberapa kuat Lin Feng, dan dia mungkin menyembunyikan kekuatan aslinya. Tapi dia yakin bahwa Lin Feng lebih kuat dari dia. Dia adalah seorang kaisar tingkat tinggi, pembudidaya terkuat kedua dari Sekte Pedang, yang pertama adalah gurunya. Ling Tian tetap diam. Lin Feng tetap diam juga. Ling Tian juga berbaring dan menatap langit bertabur bintang. Sepanjang malam berlalu dengan cepat seperti itu. Bab 165, Subscribe Penatua. Pagi-pagi sekali, Lin Feng dan Ling Tian tidak berbicara, mereka hanya menangkupkan satu sama lain. Ling Tian pergi dengan murid sesama junior perempuannya. Gadis itu melirik Lin Feng dengan marah saat mereka pergi. Lin Feng hanya menjaga Ling Tian, dengan siapa dia menghabiskan malam di atap, dan mengabaikan gadis itu. Saudara Lin Feng, terima kasih. Petik 2. Ketika Lin Feng tiba kembali di kamar mereka, Yao Yulong berlari keluar, dan bahkan tidak menutup pintu. Dia memeluk Lin Feng secara emosional. Lin Feng telah mentransfer beberapa ki murni kepadanya dan dia telah menerobos. Dia sekarang adalah kaisar tingkat menengah. Satu langkah lagi dan dia akan lebih dekat dengan para pembudidaya terkuat. Tentu saja, oleh pembudidaya terkuat, dia memikirkan pembudidaya terkuat di wilayah ini. Kamu berhasil, itu hebat. Lindungi kakakmu dengan baik sekarang karena kamu lebih kuat, kata Lin Feng, tersenyum dengan penuh semangat dan bertepuk tangan Yao Yulong. Huo Wu dan Yao Yuyan mendengar Yulong berteriak, jadi mereka bergegas, berpikir sesuatu telah terjadi. Yao Yuyan menatap kakaknya dengan gugup dan bertanya, ada apa, kakak? Aku, haha, tidak ada, aku baik-baik saja, hehe, ucap Yao Yulong. Dia sangat bahagia. Dia bahkan tidak tahu harus berkata apa, tersenyum lebar. Yao Yuyan bahkan lebih gugup melihat ini. Tidak ada. Ia maju ke kaisar tingkat menengah. Dia hanya sedikit terguncang. Tidak apa-apa, kata Lin Feng, tersenyum pada Yao Yuyan. Dia menarik napas panjang, senang dan lega. Kakaknya mengabaikan makanan dan lupa tidur untuk ditanami setiap hari. Dia telah berlatih kultivasi selama hampir 30 tahun dan akhirnya dia berhasil mencapai kaisar tingkat menengah. Ini bukan awal. Haruskah kita pergi ke gedung-gedung resmi? Usul Huo Wu. Semua orang setuju, terutama Yao Yulong. Dia bersemangat sekarang, dia telah menerobos. Jadi dia sekarang memenuhi syarat untuk mewakili klan Yao di kompetisi, meskipun klan Yao telah berhenti peduli tentang mereka setelah kematian orang tua mereka. Tapi Yao Yulong melihat berbagai hal secara berbeda. Nama keluarganya adalah Yao, dan jika orang tuanya masih hidup, segalanya akan berbeda di klan Yao. Yao Yulong tiba-tiba merasa ingin mengubah nasib klan Yao. Meskipun pemimpin klan Yao telah meninggal, dia bisa menjadi pemimpin baru mereka. Semuanya tergantung pada kekuatan. Yao Yulong menjadi lebih berani dan lebih bertekad. Lin Feng senang untuknya. Lin Feng dan yang lainnya tidak makan sarapan, langsung pergi. Bangunan resmi pemimpin tidak terlalu jauh, jadi Lin Feng tidak menggunakan antar jemputnya. Di gurun, mereka dapat menggunakannya, karena tidak ada yang memperhatikan mereka di gurun, tetapi di pusat kota, itu berbeda, terutama di sekitar bangunan resmi pemimpin. Jika mereka tiba di pesawat ulang-alik, orang akan memperhatikan mereka, dan beberapa mungkin akan menyerang mereka.
Tidak ada angkutan di desert Savage lebih besar dari paling banyak, pembudidaya yang lebih kuat mengendarai binatang terbang. Lin Feng tidak ingin menarik masalah dengan menggunakan antar jemput, jadi mereka berjalan. Mereka butuh setengah jam untuk tiba. Ketika Lin Feng melihat bangunan resmi pemerintah, dia menghela nafas. Orang kuat benar-benar memiliki hal-hal terbaik. Itu adalah bangunan terbaik yang dilihat Lin Feng sejauh ini di Gurun Savage. Itu tidak terbuat dari batu putih biasa, itu terbuat dari lapis lazuli biru yang indah. Itu tampak mewah dan megah dibandingkan dengan semua bangunan yang telah dilihatnya sejauh ini. Di luar gedung ada panggung, lebih dari 100 meter. Ada dinding di sekitarnya untuk mencegah energi tumpah selama pertempuran. Tempat duduk terbuat dari batu biru, tingginya beberapa ribu meter. Para penonton sangat luas karena anggota dari berbagai kelompok berpengaruh akan datang dan menonton, dan para peserta juga akan menunggu di bangku penonton. Lin Feng dan yang lainnya tiba di kaki panggung, di mana kerumunan besar berkumpul orang-orang mendaftar untuk kompetisi. Orang-orang dari beberapa sekte besar tidak perlu mendaftar, tempat mereka dicadangkan, tetapi orang-orang dari kelompok yang lebih kecil harus mendaftar dan mereka juga perlu membuktikan bahwa mereka cukup kuat. Kakak Lin Feng, aku pergi, kata Yao Yulong. Lin Feng mengangguk. Dia memiliki keyakinan pada Yao Yulong. Ayo cari tempat untuk menonton. Aku tidak sabar untuk melihat seberapa baik Yulong akan melakukannya, kata Lin Feng kepada Huo Wu dan Yao Yuyan. Kedua wanita itu mengangguk dan mengikutinya. Mereka menemukan beberapa kursi yang bagus bersama. Tempat duduk telah dirancang sedemikian rupa sehingga orang bisa menonton pertempuran dengan mudah. Saudara Lin Feng, kamu pikir kakak aku cukup kuat? Tanya Yao Yuyan dengan ragu. Dia merasa malu untuk bertanya. Lin Feng tidak keberatan dengan ekspresinya, dia tersenyum meyakinkan. Tentu saja, kakakmu sekarang adalah kaisar tingkat menengah. Selama dia tidak perlu bertarung melawan kaisar tingkat tinggi, dia harus baik-baik saja. Petik 2. Oh, baiklah, sungguh melegakan, kata Yao Yuyan, mengangguk dan tersenyum kembali. Dia benar-benar terlihat seperti bunga. Namun, Lin Feng tidak tertarik memetik bunga itu, jadi dia kecewa. Huo Wu menyaksikan ekspresi Lin Feng. Dia gugup, berharap Lin Feng tidak akan mencoba merayu setiap wanita yang mereka temui. Untungnya, Lin Feng lebih dingin dan lebih terpisah sejak dia kehilangan ingatannya. Dia berbeda dari sebelumnya. Saudaraku, bagaimana bisa kamu kembali begitu cepat? Yuyan bertanya tiba-tiba. Kakaknya sudah kembali, dan tampak murung, wajahnya pucat. Ada apa, saudara? Tanya Yao Yuyan. Dia tampak khawatir ketika dia melihat wajah pucat kakaknya, dan amarah di belakangnya. Saudara Lin Feng, aku gagal, pendaftaran aku ditolak. Wajah Yao Yulong memerah karena marah dan tinjunya mengepal dalam frustrasi yang tak berdaya. Lin Feng tidak mengerti, jadi dia bertanya, kenapa? Kamu cukup kuat untuk mendaftar. Petik 2. Tapi, Yao Yulong ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-kata tidak keluar. Lin Feng memiliki kesan sesuatu yang tidak biasa terjadi. Katakan padaku, kata Lin Feng suram. Yao Yulong menggertakkan giginya dan mengangguk. Ketika aku pergi ke sana, hanya satu tempat yang masih tersedia. Awalnya, aku berhasil mendaftar, tetapi kemudian, seorang bajingan kecil sombong tiba dan memaksa yang bertanggung jawab untuk mengganti nama aku dengan namanya. Aku berbicara dengannya, tetapi dia mempermalukan aku. Kami bertempur, tetapi ia sudah berada di puncak lapisan Huang Qi Medium, jadi aku kalah dan pendaftaran aku diganti. Petik 2. Dia berbicara dengan cepat, gemetar karena marah. Dia telah dipermalukan, lagi. Apa yang harus dilakukan? Huo Wu bertanya pada Lin Feng. Dia tahu bahwa Yao Yulong ingin berpartisipasi dalam kompetisi ini untuk menjadi lebih kuat, menggantikan orang tuanya, dan membuat klan Yao bangkit. Lin Feng menatap ke kejauhan. Ada lebih sedikit orang di konter pendaftaran, yang berarti proses pendaftaran sudah selesai. Biarkan aku berkeliaran di sana, terima kasih sudah subscribe Penatua.